kita kedatangan pembicara. Yang pertama ada Mbak Rizka Hamidah. Selamat pagi Mbak Rizka. Pagi, halo semuanya. Iya, Mbak Rizka ini sekarang aktif bekerja pada blibli.com ya Mbak ya? Iya, betul. Ya, nah kemarin di The Best Contact Center Indonesia tahun 2020, Mbak Rizka memenangkan penghargaan Platinum kategori Asian English Large. Betul ya Mbak ya? Iya, betul. Iya, nah selain Mbak Rizka, kita ada satu pembicara lagi nih. Ada Mas Ijtifadludin. Iya, selamat pagi Mas. Semangat pagi, Mbak. Selamat pagi, mantap. Nah, karena namanya panjang, kita singkat jadi Mas Ifat ya Mas ya? Ya, Ifat. Panggil saja Ifat, Mbak. Oke, selamat pagi Mas Ifat. Nah, Mas Ifat ini merupakan karyawan di Coca-Cola Amatil Indonesia ya Mas ya? Benar sekali. Iya, nah tahun lalu di The Best Contact Center Indonesia tahun 2020, Mas Ifat memenangkan penghargaan Platinum kategori telemarketing, gitu teman-teman. Nah, mungkin tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja persilahkan pembicara pertama kita, ada Mbak Rizka Hamidah dahulu dari blibli.com, akan memaparkan terkait Agent English Large. Nah, sebelumnya Mbak Rizka, pada sesi winner sharing kali ini, selain peserta bisa mendengarkan sharing dari pembicara, peserta juga akan mendapatkan hadiah voucher OVO maupun GoPay loh Mbak. Wow, jadi keren nanti banget. Bagi para peserta yang memiliki pertanyaan seputar sesi sharing kali ini, bisa langsung ditanyakan kepada Mbak Rizka saat sesi pertanyaan dibuka gitu. Nah, nanti ada kurang lebih sekitar Rp50.000 voucher OVO untuk 4 orang pemenang pada hari ini gitu. Jadi jangan sampai dilewatkan kesempatan kali ini ya Mbak ya. Ya, betul. Jangan lupa ditanya. Oke, baik. Nah, teman-teman langsung saja kita persilahkan Mbak Rizka untuk memulai presentasinya. Silakan Mbak Rizka. Oke, sebentar. Aku siapin untuk PPT-nya dulu. Mbak Jessica, yang aku mau tunjukin PPT-nya yang di Zoom aku yang satu lagi. Oke. Yang nggak ada mukanya, karena aku pakai dua device yang beda. Kemenangan saya di ICCA kemarin di tahun 2020, khususnya saya ngewakilin blibli.com buat kategori Agent English yang kategorinya large gitu. Nah, ini ada foto saya di sini, walaupun terlihat agak padat ya di foto, tapi sebenarnya nggak sepadat itu kok kalau di asli ya. Jadi ini fotonya, alhamdulillah menang platinum. Dan mungkin kenalan lebih jauh dulu kali ya sebelum saya ngomong terlalu banyak. Kita kenalan lebih jauh dulu. Halo, nama saya Rizka Hamidah, umur saya 21 tahun. Ini sosial media saya, silakan kalau mau di follow, saya welcome banget ya. Ada Instagram, TikTok, dan Twitter of course. Seperti yang bisa kalian lihat juga gitu ya. Jadi di profil ini saya pakai konsep Tinder gitu. Kenapa? Ini yang saya pakai juga di pas presentasi gitu ya. Karena saya itu kan anaknya bukan milenial, generasi Z ya. Jadi benar-benar yang identik banget sama yang namanya sosial media, apalagi sekarang banyak banget yang namanya dating apps gitu. Nah, jadi tuh kayak karena saya enjoy ngelakuinnya, jadi saya pengen ini jadi konsep saya pas presentasi kemarin. Jadi jangan lupa kalau misalkan pengen kenal lebih jauh, jangan lupa di swipe right ya. Oke.
Jadi saya mau nerangin juga nih job description-nya saya ya. Jadi kalau di blibli.com itu mulai join dari 2018 dan saya sekarang ada di Inbound English Agent. Nah, jadi inbound English agent tuh ngapain sih gitu? Kalau di blibli.com sendiri yang pertama kita serving customer, of course, serving customer. Tapi apa yang bikin beda dari saya? Nah, serving customer ini saya bisa serving customer yang pakai bahasa Indonesia, bisa juga serving yang pakai bahasa Inggris alias bule-bule ya kan. Nah, terus yang kedua upgrade knowledge, of course itu jadi pekerjaan saya setiap hari gitu ya, upgrade knowledge. Karena apa? Kita kan semakin berkembangnya zaman gitu ya. Apalagi sekarang tuh lagi pandemi, kita tuh benar-benar harus mikir kreatif gimana caranya industri kita tuh tetap bertahan gitu ya, dan otomatis kita sebagai CS-nya, kita sebagai inbound English agent-nya, kita juga harus memperkaya knowledge-nya kita. Nah, dengan cara apa? Ya kita harus tetap baca, tetap upgrade. Jangan pernah merasa penuh gitu ya, kayak ya udahlah gue udah lama, terus gue juga udah pinter banget, kayaknya enggak gitu. Karena setiap hari itu pasti akan ada update terbaru. Apalagi kalau di e-commerce industrinya tuh sangat-sangat dinamis, jadi benar-benar harus upgrade knowledge setiap hari. Nah, yang ketiga itu ada solving cases with creativity. Nah, kalau untuk menyelesaikan masalah gitu, menyelesaikan masalah itu emang udah tugasnya CS gitu ya, udah tugasnya itu agent gitu. Tapi kalau kita pakai kreativitas di situ, kita bisa kasih solusi yang extra mile buat customer kita. Apalagi pas banget sama tagline-nya Blibli, karena kamu nomor 1 ya kan. Jadi benar-benar harus cara knowledge yang kita milikin dan kita juga upgrade setiap hari knowledge-nya, kita juga harus put our creativity to solving these cases gitu istilahnya lah ya. Nah, dari kreativitas itu bangunlah nih ada satu customer yang saya tuh inget banget kejadiannya, yang dia itu mungkin merasa dilayani sama saya tuh ada kesan tersendirinya gitu. Jadi waktu itu namanya Ibu Restu Sekarsari. Jadi ceritanya dia ini beli sepeda. Dia ini beli sepeda buat anaknya yang dia itu menang satu lomba lah. Nah, di situ sebenarnya awalnya dia cuma nanya kayak biasa gitu. Dia nanya biasa aja. Tapi saya gali nih gitu. Kenapa kayak si Bu Restu ini pengen cepet-cepet si pesanannya itu nyampe gitu. Kenapa gitu? Pasti kan ada alasannya. Dan ternyata dia cerita segala macam. Iya Mbak, anak saya tuh menang ini, menang itu. Terus habis itu saya pengen kasih hadiah gitu ke dia. Dan saya tuh udah janji besok mau dikasih hadiahnya. Nah, di situ saya mikir gitu ya, kalau namanya anak kecil, dia kan pasti excited banget gitu. Apalagi kayak dia punya pride kalau dia tuh udah memenangkan satu hal, terus ternyata reward-nya tuh nggak sampai ketika dia bangun gitu. Nah, pasti kan dia jadi sedih banget, dan saya juga jadi nggak enak sama Bu Restunya. Nah, dari situ saya inisiatif gitu ya, oke Bu, ini kita follow up dulu, kita coba untuk ajukan untuk percepatan si pengiriman produknya. Nah, jadi ada beberapa kreativitas yang saya put di situ ya. Pertama, yang tadi nanyain reasonnya customer. Kenapa ini jadi suatu kreativitas? Karena nggak banyak kontak center yang mungkin ngelakuin hal ini juga gitu ya. Karena ya kalau misalkan emang udah sesuai estimasi, udah sesuai sama standarnya, kadang kan kita kayak ya udah tungguin aja gitu. Tapi ketika saya pengen ngegali customernya, saya probing lagi customernya, biar dia tuh ngerasa ada sesuatu yang beda ketika dilayani sama saya. Dan itu pengalaman yang pengen saya ciptain buat semua customer Blibli gitu. Dan yang kedua, itu saya nulis kartu ya buat kasih ucapan selamat ceritanya gitu. Jadi kartunya tuh saya gambar-gambar gitu, saya kasih bunga, saya kasih gambar kucing gitu. Jadi biar dianya senang. Jadi ketika nanti hadiahnya datang, itu sekalian diantar sama si kartunya gitu. Jadi ada kesan tersendiri yang dimana customer yang komplain, tapi customer yang kita kasih treat lebih gitu. Nah, yang ketiga otomatis follow up to internal team buat speed up delivery-nya. Dan dari sini saya juga
benar-benar menggunakan kemampuan bersosialisasi. Maksudnya tuh karena saya punya relasi yang banyak gitu ya dengan unit yang lain, jadi nggak cuma di CS aja, jadi saya bisa dengan mudah follow up ke tim logistik untuk bisa dipercepat pengirimannya. Jadi itu beberapa kreativitas yang saya miliki untuk handle si Ibu Restu ini. Nah, tentunya kalau kita punya kreativitas, harus juga didukung sama kompetensi yang kita punya gitu. Kalau kompetensi yang saya miliki itu disebutnya sama si 3E. Jadi controlling, excellence, empathy, exuberance gitu. Jadi yang pertama kita harus controlling. Nah, biar gimana pun juga customer itu kan emang rajanya lah ya. Dia yang belanja di kita dan dia komplain, tapi kita juga harus tetap kontrol nih. Biar kita contoh nggak kepancing emosi, terus abis itu kita juga nggak terpancing sama suasana. Ada biar gimana pun kita harus put our professionality gitu ya. Kita harus benar-benar profesional sama pekerjaan yang kita gelutin gitu. Terus yang kedua itu excellence. Nah, kenapa harus excellence? Ya, yang kayak saya tadi bilang, saya nggak mau pelayanan yang biasa-biasa aja. Saya mau yang customer tuh punya satu pengalaman menarik yang dia mungkin bisa bagikan ke semua orang kayak, oh saya kemarin di handle sama CS-nya Blibli, dia ada kayak gini loh gitu. Jadi secara nggak langsung saya pengen nanemin kalau oke, besok-besok customer ini pasti akan belanja lagi di saya karena dia nyaman sama pelayanan yang saya milikin dan agent-agent yang lain juga. Nah, yang ketiga itu ada empathy. Of course, kalau misalkan saya nggak punya empathy, saya nggak bakal nanyain, saya nggak bakal probing, ibu buat apa, kenapa khawatir banget. Saya nggak mungkin bisa follow up ke internal tim, atau saya nggak mungkin bahkan sampai menulis kartu ucapan buat si anaknya itu. Dan exuberant, kita harus selalu ceria, kita harus selalu cheerful sama customer-nya kita dalam kondisi apapun gitu. Yang nggak menutup kemungkinan sih sebenarnya namanya manusia ya, pasti ada kayak kalanya kita lagi bad mood atau apa, tapi kita harus tetap kasih yang terbaik dengan kita excited untuk bisa kasih mereka pelayanan yang terbaik juga. Nah, dan semua yang saya lakuin itu benar-benar didukung sama Blibli. Jadi ada beberapa sistem dan teknologi yang Blibli provide buat saya gitu ya untuk memperlancar proses pelayanan. Yang pertama, kita tahu ada Customer Relationship Management gitu. Jadi di CRM ini kita bisa tahu profilnya customer, terus habis itu kita bisa tahu juga untuk ngebuat kasus. Nah, karena ketika pencatatannya itu nggak rapi, pencatatannya itu tidak terdokumentasi dengan baik, bagaimana kita mau menangkap semua komplain dari customer gitu. Jadi sistem yang baik dari CRM-nya Blibli itu udah cakep banget deh pokoknya buat ngedukung kerjanya saya gitu ya. Terus yang kedua itu ada knowledge management system. Karena upgrade knowledge itu adalah tugas saya juga sebagai inbound English agent. Jadi KMS ini benar-benar mempermudah saya untuk update tiap hari. Dan kalau di Blibli itu dibuatnya sangat-sangat readable. Jadi readable itu maksudnya kayak benar-benar enak dibaca gitu ya. Jadi user friendly juga. Jadi nggak terkesan kayak kita baca Wikipedia gitu yang kayak tulisan semua, enggak. Jadi kita benar-benar fun ngebacanya. Dan kalau ada satu waktu di mana kita belum baca si KMS ini kayak ada rasa nggak enak gitu. Nah, yang ketiga itu ada computer telephony integration. Otomatis ini mempermudah kita ketika call masuk, itu langsung muncul datanya customer, pembelanjaannya dia, terus dia tipe customer seperti apa, segmentasinya masuk ke yang mana, dan itu benar-benar ngebantu dari sisi agent gitu ya. Nah, terus ini juga beberapa achievement saya yakin kayak kalau misalkan kita punya target itu pasti nggak langsung mulus gitu ya. Kita pasti nggak langsung mulus, pasti ada jalan lika-likunya terlebih dahulu. Jadi dari yang mungkin nilainya kurang, habis itu kita bisa naik ke atas, dan sebenarnya yang paling susah adalah bukan mencapai tapi mempertahankan. Gimana caranya kita udah punya nilai misalkan 100 gitu. Yang paling susah adalah mempertahankan biar gimana caranya kualitas kita nggak turun gitu. Kalau misalkan udah 100 kan nggak bisa naik ke atas lagi kan, nggak bisa 105 atau 110 gitu. Makanya itu yang paling sulit gitu ya. Jadi ada live monitoring score. Live monitoring itu tuh kayak
dari quality assurance, dia ngecek conversation kita dengan customer secara live. Jadi di situ dinilai parameternya dan lain-lain. Terus ada based conversation. Jadi based conversation ini kita bisa kasih satu conversation kita yang paling oke, biar kita tuh ngerasa oke, ini yang paling bagus, dan itu dinilainya kalau dilihat sih 100 semua ya, karena ya pelayanan saya emang udah bagus semua, jadi ya bukan suatu hal yang sulit lah buat saya. Terus habis itu yang ketiga ada service recovery. Ini cara saya untuk menulis laporan benar atau enggaknya, akurasi saya juga, dan kuis itu yang berhubungan dengan knowledge gitu. Nah, challenge-nya menjadi inbound English agent. Challenge-nya itu banyak. Jangankan jadi inbound English agent ya, jadi regular agent aja kita udah banyak challenges-nya. Yang pertama itu serving overseas customers. Of course, karena kita lagi ngobrol sama orang yang punya bahasa yang berbeda, terus juga cara menangkap informasi dari kita juga berbeda gitu. Apalagi kalau misalkan kita ada di call, kita harus benar-benar perhatiin yang pronunciation-nya, terus abis itu intonasinya juga, kita juga harus memperbanyak vocabulary gitu. Terus juga nggak lupa kita harus selalu review nih yang kita omong, yang dari luar negeri ini yang nggak bisa berbahasa Indonesia ini udah tepat atau belum, udah sesuai atau belum gitu. Dan kita berusaha untuk delivernya itu segampang mungkin biar nangkepnya juga oke gitu ya. Dan yang kedua itu of course knowledge gitu. Saya tadi mention juga di awal gitu ya, karena industri e-commerce itu sangat-sangat dinamis. Jadi benar-benar mungkin dari seminggu ini knowledge-nya itu bisa berubah di minggu depan. Karena apa? Kita ngikutin trennya kayak apa, kita pengen tahu yang sebenarnya customer kita lagi butuhin tuh apa gitu. Jadi kita pengen masuk ke semua segmentasi pelanggannya. Jadi knowledge itu benar-benar challenges, tapi kalau menurut saya selama kita enjoy ngejalaninnya, apalagi dengan yang tadi saya bilang dari sisi Blibli juga provide saya sistem yang mudah dibaca, jadi menurut saya itu sebuah challenge tapi yang menyenangkan gitu. Dan saya kan orangnya suka banget tantangan, jadi tertantang untuk bisa kayak menguasai semua knowledge di Blibli. Dan yang ketiga adalah 24/7 service. Pertama ini karena challenge-nya buat saya, pertama saya masih kuliah juga sekarang. Jadi saya ambil kuliah di jurusan psikologi, dan waktunya itu kan nggak menentu ya. Jadi kita bisa shifting pagi atau siang, sore atau malam gitu. Dan mungkin dari sisi jam tidurnya juga berantakan gitu. Dan saya juga punya tanggung jawab lain, yaitu pendidikan saya sendiri. Dan itu benar-benar challenge yang benar-benar mungkin menguras tenaga, menguras pikiran juga, tapi saya enjoy banget ngejalaninnya. Karena sebenarnya relate juga nih major yang saya tekunin sama pekerjaan yang saya jalanin gitu. Karena kan berhubungannya dengan orang, walaupun itu orang yang kita nggak kenal, tapi seenggaknya mungkin saya bisa mengidentify dari misalkan profilnya dia kayak gini, belanjaannya segini, apa yang suka dibelanjain sama customer. Dari situ saya bisa nyimpulin dengan knowledge saya di psikologi, oh dia tipe orangnya seperti ini dan dia suka di-treat seperti ini. Jadi masih nyambung lah ya, masih match gitu. Nah, benefit apa yang saya dapatkan kalau misalkan dalam pekerjaan ini gitu ya. Yang pertama, saya bisa upgrade skills gitu. Karena menurut saya bahasa itu penting. Bahasa itu kan kunci dari komunikasi gitu ya. Mungkin kita banyak yang kita tahu di kepala kita, tapi kalau kita nggak punya skill untuk cara menyampaikannya, well itu hanya sebatas di pikiran kita aja, itu nggak bakal kemana-mana. Jadi kalau kita mau merepresentasikan diri kita, mau personality-nya kayak gimana, persona seperti apa yang pengen kita tunjukin ke orang gitu, yaitu dengan komunikasi. Nah, dari pekerjaan yang saya miliki, itu benar-benar nge-upgrade skills komunikasi saya, dan khususnya di bahasa Inggris gitu. Karena banyak ngelayanin customer-customer dari luar negeri, dan kita tahu kan bahasa Inggris itu kan bahasa internasional gitu ya, di mana aja kayaknya orang tuh pasti paham gitu bahasa Inggris. Jadi bisa lebih mudah kalau suatu saat nanti saya bisa jalan-jalan ke luar negeri lah ya. Terus yang kedua, long life learning gitu. Kenapa?
Mungkin tadi saya juga mention punya skill berbahasa Inggris yang baik itu juga sebuah modal, tapi saya juga belajar kalau bahasa Inggris itu kan bukan mother tongue-nya kita, jadi bukan bahasa ibunya kita. Jadi saya pengen long life learning ini jadi motivasi saya tuh harus belajar sepanjang hidup saya harus tetap belajar. Saya nggak mau jadi orang yang cepat puas. Jadi saya benar-benar upgrade skills terus karena saya punya konsep long life learning ini. Dan yang ketiga itu adalah self control. Nah, sebelumnya kan aku juga mention di awal yang namanya pekerjaan jadi customer service atau jadi agent gitu ya. Kita kan banyak ketemu customer yang mungkin lagi moody, yang mungkin lagi komplain terus abis itu marah-marah, yang sebenarnya kita sendiri itu lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik aja. Nah, jadi dari self control ini saya belajar biar nantinya ketika di society atau ketika di luar sana saya tuh udah bisa mengendalikan diri saya sendiri karena ya udah terbiasa gitu sama macem-macem tipe orang kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget benefit yang saya rasain, apalagi sebenarnya Blibli.com ini adalah tempat pertama kali saya kerja gitu lah ya. Tadi saya juga udah mention saya berusia 21 tahun, jadi Blibli.com itu adalah salah satu pekerjaan pertama saya dan impact-nya buat hidup saya itu banyak banget. Saya belajar banyak hal ya, otomatis dengan saya mengikuti TBCCI ini dan keluar jadi agent, jadi platinum winner gitu ya di agent English, itu benar-benar bisa memacu diri saya untuk kayak pokoknya harus lebih dan lagi. Nah, ini adalah tips and tricks untuk teman-teman yang mungkin mau join TBCCI di 2021 gitu ya. Ada beberapa tips and tricks dari saya. Yang pertama, create your own script gitu. Jadi sebelum kita presentasi, kita kan pasti bikin script gitu ya. Kita bikin satu konsep di mana kita tuh mau ngomongin apa aja. Di slide yang ini kita mau ngomongin apa, di slide yang ini kita mau ngomongin apa, dan seterusnya gitu. Karena di script ini kita harus nentuin juga yang namanya bridging. Gimana caranya kita nyambungin dari satu slide ke slide yang lain tanpa harus keluar dari konteksnya gitu. Jadi benar-benar tulis sendiri skripnya, pakai kreativitas yang kita milikin, pakai gayanya sendiri, pakai bahasanya sendiri. Jadi jangan sampai kita pakai skrip orang lain atau kayak ngelihat di YouTube ada yang pakai tema ini, ada yang pakai skrip ini, ikutin enggak gitu. Jadi ini nyambung juga sama yang kedua, be authentic gitu. Jadi diri sendiri aja. Saya tahu kalau misalkan kita ikut CI gitu ya atau perlombaan yang lain, kita pasti punya mentor, ya kan? Kita pasti punya mentor. Nah, si mentor ini kan yang ngasih tahu kita harus gini. Tapi satu hal yang pasti yang bisa kita tentuin dari awal dan dari diri kita sendiri adalah yang kayak gimana. Kita mau representasikan diri kita seperti apa. Kayak contoh kalau di TBCCI di 2020 saya pakai konsep generasi Z gitu ya, yang identiknya tuh yang main sosial media gitu, main dating apps kayak tadi profil saya itu, terus juga sosial medianya juga penuh, apalagi sekarang lagi hebohnya TikTok gitu kan. Dan itu saya jadiin tema karena saya nyaman nyampeinnya gitu. Saya nggak jadi orang lain, saya jadi diri saya sendiri, dan apapun yang keluar dari mulut saya itu ya berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya sukain. Jadi saya ngejalaninnya juga enjoy. Nah, yang ketiga, ini khususnya untuk yang mungkin lagi struggle berbahasa Inggris atau mungkin kayak lagi coba belajar, coba deh. Ini yang aku selalu lakuin gitu ya. Ini yang aku selalu lakuin. Jadi aku punya satu film favorit. Kayak contoh, aku suka banget misalkan nonton Home Alone gitu kan. Pasti semua tahu lah ya Home Alone. Nah, karena aku suka Home Alone, aku udah tahu jalan ceritanya kayak apa. Jadi nanti anaknya buat jebakan, terus habis itu nanti ada penculik. Nah, itu aku tahu jalan ceritanya apa, tapi kali ini aku pakai subtitlenya bahasa Inggris. Jadi aku di scene ini si anaknya itu lagi mikirin jebakan. Oh, ternyata jebakan apa bahasa Inggrisnya? Trap atau apa gitu. Di situ kita bisa tahu, atau simply kita bisa nonton
film-film yang berbahasa Indonesia, kayak contoh mungkin nonton Sidul anak sekolahan. Kita tahu nih apa yang diomongin sama Sidul gitu kan, apalagi bahasanya bahasa Indonesia kental banget lah. Terus habis itu kita udah tahu jalan ceritanya. Nah, itu pakai subtitle bahasa Inggris gitu. Jadi kita tahu, oh gue mau makan, apa bahasa Inggrisnya? Oh, ini I want to eat gitu. Jadi kayak gitu, simply kayak gitu aja. Nah, terus itu trik dari aku gitu, dan semoga ini membantu. Dan ada satu quote yang benar-benar apa ya, jadi pedoman hidup mungkin, atau jadi quote andalan aku ya kalau di mana-mana gitu ya. Jadi quote ini Abraham Maslow itu salah satu psikolog juga. Kata dia gini, I suppose it is tempting if the only tool you have is a hammer to treat everything as if it were a nail. Jadi artinya kira-kira gini, kayaknya tuh kita akan cenderung capek ya, kita akan cenderung buang banyak waktu kalau kita cuma punya palu dan kita menganggap semua itu paku gitu. Ya contoh kita pengen masak telur, tapi tools yang kita punya itu cuma palu gitu, nah itu nggak bisa gitu. Jadi kita harus punya cara lain, kita harus benar-benar mikir yang extra mile, kreatif, biar kita bisa punya tools yang berbeda-beda untuk setiap hal yang berbeda pula gitu. Dan kita juga nggak bisa nih, kita udah sering memaku sesuatu, maku kayu atau apa, dan kita menganggap semua hal itu kayak paku gitu. Itu nggak bisa. Jadi pesannya adalah be creative, be authentic, jadi diri kita sendiri aja, keluarin apa yang kalian suka, terus abis itu kita nggak perlu jadi siapa-siapa, karena diri kita tuh udah keren banget sebenarnya, jadi kita nggak perlu jadi siapa-siapa, kayak gitu. Sekian dari aku untuk presentasinya dan sharingnya. Mungkin aku kembalikan lagi ke Mbak Yesika. Baik, terima kasih Mbak Rizka atas sharingnya yang luar biasa. Mbak Rizka, untuk akun yang satunya ada masalah internet ya Mbak ya? Iya, kayaknya sih dari tadi aku juga struggle ya. Sorry. Nggak apa-apa. Yang penting suaranya aman sih Mbak. Aman ya, oke, sip. Mbak Rizka, aku kepo nih, dulu pas di The Best Contact Center Indonesia tahun 2020, Mbak Rizka bawain tema apa deh? Lupa aku. Aku tuh bawain temanya generasi Z gitu. Jadi segala macam dari presentasinya, dari skripnya itu aku sambungin kayak apa sih yang lagi happening banget di generasi Z gitu. Jadi sampai dari TikTok, sampai dari dating app, sampai dari yang segala macam lah, pokoknya kayak gitu sih. Disangkut pautin gitu ya semuanya? Iya, disangkut pautin semuanya. Boleh tahu nggak Mbak, dulu tuh kenapa mau bawain tema itu? Oke, kenapa mau bawain tema itu? Karena yang tadi aku bilang, aku enjoy ngejalaninnya, dan aku selalu bilang be authentic, jadi diri kita sendiri aja. Jadi nggak perlu jadi orang lain, dan yang namanya scrolling sosial media, berinteraksi di dunia maya gitu ya, itu tuh kayak udah hobinya anak generasi Z banget gak sih? Dan apalagi pandemi gini, apa-apa semua serba online, jadi kita tuh berpakunya sama handphone. Terus habis itu saya tuh enjoy banget lihat TikTok gitu, banyak banget hal-hal yang bisa saya explore di TikTok, dan ya kenapa enggak kita bisa presentasiin diri kita dengan hal yang kita suka, dan alhamdulillah menang jadinya. Oke, mantap. Mbak Rizka, pas lagi sesi tanya jawab tuh yang sama moderator, boleh di-sharing ke kita nggak rasanya gimana, deg-degan kah? Wah, jadi gini sih, sebenarnya untuk ngobrol di depan banyak orang pakai bahasa Inggris tuh ini pertama kali gitu di TBCCI itu bener-bener my first time buat ngomong di depan banyak orang dan pakai bahasa Inggris. Di situ rasanya wah udah keringetan, udah nggak tahu lagi mau ngomong apa, dan semalam sebelum Q&A itu kayak overthinking kali ya, aduh besok ditanyanya apa, mau ngomongnya apa gitu. Jadi pas udah muncul gitu ya, pas udah Q&A, alhamdulillah sih waktu itu dapat moderatornya tuh sangat menghangatkan gitu, jadi bikin tenang gitu dengan senyumannya yang merona ya kan, jadi saya ikut tersenyum juga gitu. Jadi tuh bikin tenang juga, kesugesti juga gitu Mbak, gitu sih. Jadi tenang sih. Tapi rata-rata moderator kita juga
menyenangkan kok Mbak. Oh, Enjoy. menyenangkan. Iya, Iya. bagus. Karena kalau itu satu doang kan moderatornya, aku nggak tahu Betul, kalau yang iya, lain. Betul. 10 menit ya Mbak waktu itu, apa 15 menit ya? Waktu itu 10 menit dan itu 3 pertanyaan. Oke, sempat nggak bisa tidur berarti malamnya ya? Wah, luar biasa, nggak bisa tidur banget itu, kayak mikirin besok mau ngomong apa gitu. Oke, Mbak Rizka, kita ada beberapa pertanyaan nih Mbak, Mhm. ada di kolom chat. Aku langsung bacain aja ya Mbak Rizka ya. Boleh. Iya, yang pertama ada dari Mas Irfan dari Coca-Cola Amatil Indonesia. Mas Irfan, aku izin baca ya. Iya. Iya. Jadi kata Mas Irfan gini, "Hai Mbak Rizka, keren nih usia 21 di saat rekan-rekan lain mungkin masih sibuk berkuliah tapi sudah bisa berkarya dan berprestasi. Boleh tahu journey atau passion atau cita-cita 1 sampai 2 tahun ke depan seperti apa?" Oke. Silakan, Mbak. Wow. Ya, kalau dilihat dari luarnya emang kayak, wih keren banget nih. Padahal mah di dalamnya menangis menjalaninya, tapi gak apa-apa, enjoy aja. Nah, journey, passion, cita-cita 1 atau 2 tahun ke depan. Saya kan juga masih kuliah ya sekarang, jadi otomatis pertama sih targetnya ya pasti lulus lah ya, lulus kuliah secepatnya. Dan saya tuh punya cita-cita sebenarnya mau jadi dosen gitu sebenarnya gitu. Jadi pengen ngambil pendidikan lagi nanti after S1, terus abis itu saya pengen jadi dosen dan saya juga pengen berkarya juga di Blibli, otomatis gitu ya, saya pengen memberikan impact di sini. Jadi otomatis saya pengen ngejar karir di blibli.com, tapi kalau untuk terdekatnya sih kayaknya itu sih ya. Jadi pengen ngajarin orang, apalagi di psikologi kayaknya saya enjoy banget sih ngejalaninnya gitu. Jadi saya anaknya masih pengen sekolah banget. Kayak gitu sih Mas Irfan ya. Iya, Mas Irfan. Iya. Kayak gitu. Semoga menjawab ya Mas. Oke, mantap banget nih. Berarti nanti setelah selesai S1 akan ada planning untuk S2 ya Mbak ya? Iya, ada planning gitu. Doain aja teman-teman. Oke, amin. Semoga lancar ya Mbak ya. Amin. Ada pertanyaan kedua nih Mbak dari Coca-Cola Amatil Indonesia. Ini kita kayaknya di sini mayoritasnya dari Coca-Cola Amatil Indonesia ya. Iya, endorse saya dong Mas. Oke, ada dari Mas Tito. Selamat atas kemenangannya Mbak di The Best Contact Center Indonesia tahun 2020. Mbak boleh sharing bagaimana cara upgrading skills dan knowledge yang dilakukan dalam tim dan tentunya untuk upgrading diri kita sendiri Mbak dalam proses bekerja di Blibli. Oke, aku sambil baca juga nih pertanyaan Mas Tito. Untuk membahas case yang belum bisa diselesaikan secara langsung, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi dan tim tidak selamanya WFO. Terima kasih. Oke, jadi gimana caranya upgrading skills dan knowledge yang dilakukan di dalam tim gitu ya. Jadi proses bekerja di Blibli. Jadi kalau aku sama tim itu, pandemi bukan halangan lah. Kita kan punya teknologi yang canggih banget, Zoom, Google Meet, dan segala macam gitu ya. Jadi kita tuh suka ada yang namanya kalibrasi gitu. Jadi kita ngomongin satu case yang kita tuh punya pemahaman yang berbeda-beda dan kita ngumpul di Zoom, kita kalibrasi di situ. Menurut A, menurut B, menurut C gimana case-nya. Nah, di situ kita omongin, kita cocokin sama knowledge yang ada di Blibli dan kita bikin case handling-nya gitu. Jadi kita tuh rajin banget yang namanya kalibrasi. Biar apa? Meningkatkan common sense-nya kita juga ketika kita handle customer. Siapa tahu case yang lagi saya ajuin ini belum pernah dialamin sama teman saya. Jadinya ketika dikalibrasi itu, dia jadi tahu nih gimana cara handlingnya. Terus abis itu dikalibrasi ini, kita juga ada tugasnya untuk research. Jadi misalkan kita ada case mengenai terlambat kirim gitu ya, terlambat kirim paket. Kita cari tahu flow yang ada di back end seperti apa. Kita cari tahu, oh kalau di tim internal kita, flow-nya tuh nanti follow up ke logistik, terus gini, dan gini. Jadi, dengan kita tahu bagaimana flow di belakangnya, kita akan jauh lebih luwes untuk ngomong ke customer, dan jadinya common sense kita, kemampuan analisa kita tuh jadi lebih oke. Gitu sih. Jadi untuk Mas Tito, jawaban dari aku itu sering-sering aja kalibrasi ngomongin case, dan kita harus punya pakem bahwa kita masih belum pinter banget, jadi kita harus lebih banyak belajar. Itu sih. Oke, mantap. Bagaimana Mas Tito? Cukup, Pak. Terima kasih Mbak Rizka. Iya, sama-sama Mas.
Mbak Rizka, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. Ada dari Mbak Mahardika dari call center Bank Hai Mbak Jawa Timur. Mahardika. Ini kan Mbak Rizka kan agent English ya, Mbak ya. Nah, mungkin ini kaitannya di sini. Gimana sih cara nge-treat customer dari luar negeri yang hard complaint, padahal kita udah layani nih sesuai SOP gitu. Terus biasanya tuh menggunakan magic word apa sih dalam bahasa Inggris gitu. Oke, jadi pakai magic word apa ya hard complaint? Kalau misalkan dari sepengalaman saya sih belum ada yang sampai hard complaint banget lah ya. Entah ini customernya yang nggak hard complaint atau dia luluh dilayanin sama saya tuh nggak tahu sih ya kayak gimana. Tapi selama ini belum pernah dapet yang hard complaint banget. Tapi magic word yang emang bener-bener saya pakai gitu ya, saya bilang kayak I understand your feelings, I understand your concern gitu, tapi kasih saya waktu gitu, let me spare my time to follow up your cases, dan itu pasti dia ngerti sih kayak, karena kan kita punya juga banyak keterbatasan ya sebagai agent gitu, kita kan nggak bisa follow up langsung ke internal team gitu, tapi kita kasih pandangan ke dia, gue tuh paham banget apa yang lo rasain gitu. Gue tuh kalau jadi elu pun gue pasti stres banget, gue pasti pusing, apalagi bla 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 bla. Jadi kasih gue waktu untuk bisa kasih yang terbaik buat lo gitu. Jadi let me spare my time to give my best for you. Kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu langsung kayak alright, okay gitu. Langsung kayak dia mau nunggu dan dia mau mengerti. Dan nantinya pun saya juga follow up yang extra mile, saya juga kabarin ke internal tim kalau ini pokoknya prioritas ya, jadi tolong dikabarin customernya dan segala macam, dan akhirnya dia dapat solusi gitu sih. Oke, semoga terjawab ya Mbak. Ya, semoga terjawab Mbak Mahardika. Makasih udah bertanya. Oke. Next nih Mbak, ada dari Mas John dari Nestle. Mas John, mau open mic aja Mas John? Boleh Mas John, silakan. Oke, mantap. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Ya, congrats buat Mbak Rizka. Makasih. Platinum winner. Oke, Mbak Rizka, aku mau tanya. Ini kan Blibli ini kan salah satu e-commerce termuda di Indonesia lah ya. Mulai 2010 lah tim ini. Atau e-commerce ini, oke. Terkait Mbak Rizka ini kan udah ikut di ajang ICCA ini. Ini ICCA ini ajang mungkin salah satu ajang terbesar dan tertua contact center Indonesia. Besar Mbak ini Mbak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini pada saat Mbak mengikuti program ini apakah dari Blibli yang memang sudah mengajak Mbak Rizka, ayo kamu ikut ini program dari kita. Ini mentor dari Blibli. Atau Mbak Rizka sendiri tahu, oh ada ajang ICCA ini, gue mau ikut dong. Nah, kalau ternyata Mbak ada di posisi kedua, ini keren. Dan saya ingin nanya, gimana sih Mbak meyakinkan Blibli bahwa Mbak layak dan bisa mengikuti program ini? Karena ini sekali lagi, ya, saya perlu garisbawahi, ICCA ini program yang sangat besar Mbak. Oke, itu aja sih yang saya tanyain. Kalau misalnya itu, boleh dong di-share ke kita bagaimana proses Mbak latihan, lalu apakah sejauh mana Blibli berkontribusi untuk kemenangan Mbak ini, mentoring dan yang lain. Oke, sekali lagi congrats Mbak Rizka untuk prestasinya. Oke, makasih Mas John. Aku jawab ya. Oke, pertanyaannya itu tadi kayak ditunjuk atau mengajukan sendiri gitu. Nah, saya sebenarnya kan emang anaknya suka challenge gitu ya, gitu. Jadi awalnya tuh saya tanya-tanya aja sih, kayak saya tanya ke manajemen mau ikut TBCCI lagi ya 2020 gitu. Nah terus habis itu iya nih pengen ikut lagi gitu. Dan saya tanya-tanya kategori apa nih yang mau dikeluarin, ini dan ini. Nah saya mulai tanya-tanya, dan menarik itu karena saya pengen bawain di agent English. Karena sebelumnya kan Blibli udah ikut ya di 2019, tapi kita nggak ngeluarin agent English, dan itu suatu hal yang baru gitu. Saya tertantang, saya mulai ajuin diri gitu ya. Saya pengen kayaknya gue bisa nggak ya. Jadi kayak adu nasib gitu lah ya, bisa atau enggak. Tapi yang lucunya adalah karena mungkin efek usia juga ya, jadi kematangannya juga masih belum proper banget. Kayak sempet di tengah-tengah kayak mikir, aduh kayaknya gue salah ngasih pengajuan deh, kayaknya gue salah deh ngajuin deh gitu. Karena ada rasa
gue nanti ngomong apa ya? Karena yang tadi saya bilang ini adalah waktu pertama saya untuk ngomong di depan banyak orang pakai bahasa Inggris gitu. Makanya sempat ada insecure-nya, sempat ada sedih-sedihnya, dan menurut saya di 2020 bukan hal yang mudah juga bagi saya karena dari tuntutan pendidikan saya juga ada. Nah makanya di situ sih ada di satu waktu gitu ya, di satu titik saya kayak nangis, terus habis itu insecure sendiri dengan pikiran overthinking saya sendiri gitu. Tapi saya pengen buktiin, ini udah nggak bisa mundur, ini udah nggak bisa muter balik, ini udah nggak bisa belok kanan kiri, udah langsung hajar aja gitu. Hajar aja, pokoknya kasih yang terbaik, bener-bener saya pengen ngeluarin diri saya yang sebenarnya, diri saya yang sebenarnya. Saya pengen ngeluarin sisi diri saya yang bikin happy banyak orang. Dan akhirnya ya itu deh, jadi kalau ditanya sama Mas John gimana dari persiapan, wah itu benar-benar nggak akan saya lupain. Karena walaupun kita serba virtual semua, tapi benar-benar persiapannya menguras tenaga dan batin sih, lebih ke emosi. Karena kayak saya bilang tadi, ya kematangan usianya nggak bisa bohong walaupun mukanya agak-agak lebih tua sedikit gitu sih Mas. Semoga menjawab ya. Mantap Mbak Rizka. Gimana Mas John? Mantap dan keren banget. Thank you, Mariska. Thank you, Mas John. Oke, berarti benar-benar ada momen di mana galau gitu ya, Mbak ya? Bener, galau banget. Aduh, lebih galau ditinggal pacar deh kayaknya. Oh, lebih galau dari ditinggal pacar gitu ya? Parah ini sih. Oke, nah Mbak, ini ada satu pertanyaan lagi nih Mbak sebelum kita selesaikan sesi untuk Mbak Rizka pada hari ini. Dari Mas Vidi Santoso, Mas Vidi boleh tahu Mas dari perusahaan mana? Saya dari BAF, Mbak. Oke, izin bertanya, susahan mana nih menangani kons luar apa kons dalam negeri? Makasih. Konsumen kali ya maksudnya? Iya, mungkin. Iya, Mbak, betul. Oke. Lebih susah mana customer luar negeri atau customer dalam negeri? Kalau menurut saya masing-masing punya challenge-nya sendiri ya. Tapi kalau disuruh milih banget nih ya, saya sih lebih susah menangani customer dalam negeri gitu. Kenapa? Karena sepengalaman saya jadi agent English gitu ya, yang tadi saya bilang nggak ada yang sampai kayak hard complaint banget gitu. Kita kasih satu ketenangan buat para bule-bule itu, kita kasih satu ketenangan, biasanya langsung ngerti gitu ya, karena mungkin mereka juga kayak belum terlalu tahu flow yang kita punya. Dan itu beda sama customer yang di dalam negeri. Kalau customer dalam negeri dia itu udah tahu, dia udah biasanya customer tuh ngebandingin sama e-commerce lain gitu. E-commerce lain gini. Jadi kita benar-benar harus ngejelasinnya secara detail, secara eksplisit juga sama customer, kita kasih pemahaman. Dan ya ujung-ujungnya kita juga jadi kayak ya udahlah kita kasih empati, kita kasih ini, dan emang benar-benar susahnya di customer dalam negeri gitu, karena mereka tahu cara main e-commerce di Indonesia tuh kayak gimana. Jadi mereka benar-benar yang emang banyak nuntut gitu, tapi tertantang juga sih buat kayak gimana caranya dia bisa happy, dia bisa mau mengerti, dan akhirnya nanti dapat solusi yang oke juga dari kita. Itu sih Mas Pidi. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Sama-sama. Terima kasih Mbak Rizka. Momen di mana dibandingkan gitu ya brand kita sama brand orang lain gitu yang sama perusahaan yang modelnya itu tuh bener-bener kayak aduh sedih gitu ya Mbak. Sedih gitu ya, kayak iya paham kok beda gitu kan, tapi kita punya ini loh, dan itu kan sebenarnya kita nggak bisa ngomongin langsung ke customer, tapi makanya kita self control itu penting banget sih. Betul. Oke, baik. Mbak Rizka, terima kasih untuk sesi sharing hari ini. Makasih banyak semuanya, Mbak Jessica juga. Banyak sekali nih informasi yang kita dapatkan nih, mulai dari gimana awal mulanya Mbak Rizka mau join di The Best Contact Center Indonesia tahun 2020 gitu kan. Mencantumkan sejarah nih di Blibli bahwa ada agent English large pertama yang ikut dan minum
gitu. Bariska, sebelum kita tutup sesinya Bariska, boleh dong closing statement-nya atau pesannya untuk teman-teman di sini agar tetap semangat sebagai agent English atau tetap semangat dalam mengikuti nantinya The Best Contact Center Indonesia tahun 2021. Oke. Pesan buat teman-teman gitu ya, mungkin kayak kita kan sekarang lagi serba susah semuanya, kita kayak lagi bertahan di kala pandemi ini gitu, kita punya satu challenge yang kita semua bareng-bareng harus atasin gitu, tapi satu hal yang pasti kita nggak boleh lupa yang namanya kita juga punya target gitu, kita punya target buat achieve sesuatu. Jadi ini tuh bukan suatu akhir, pandemi ini menurut saya bukan suatu akhir, tapi sebuah permulaan gimana kita dipaksa untuk kreatif gitu. Gimana kita bisa bertahan di situasi yang kayak gini, kita bisa tahu challenge apa di luar sana, dan ya satu hal yang pasti yang aku selalu mau bilang ke peserta atau ke orang lain, jadi diri sendiri aja, sayangin diri sendiri. Kayaknya tuh diri sendiri tuh sebenarnya udah capek loh, tiap hari dikasih kerjaan banyak, beban yang berat. Kasian kalau kita harus membenci diri kita sendiri. Jadi self love itu penting dan jadi diri sendiri. Oke. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Terima kasih. Oke, berarti self love itu penting banget memang. Penting banget. Penting banget, betul. Oke, Mbak Rizka terima kasih untuk sesi sharing hari ini. Sama-sama. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini, untuk teman-teman ICCA, terutama untuk saya pribadi gitu. Sekali lagi terima kasih Mbak Rizka. Terima kasih semuanya. Iya. Nah, teman-teman ICCA, tadi kita sudah mendengarkan Mbak Rizka sharingnya terkait agent English dan ceritanya seputar blibli.com sedikit gitu. Nah, hari ini selain Mbak Rizka, kita juga ada Mas Ifat nih. Kita sapa dulu Mas Ifatnya. Halo, semangat pagi semuanya teman-teman semua. Semangat pagi Mas Ifat. Mas Saya Ifat, siapin ya, gimana Mbak? katanya di CCAI full WFH semua ya Mas ya? Iya, 100% dari teman-teman yang National Contact Center itu alhamdulillah WFH semua. WFH semua, berarti sekarang di rumah terus ya Mas ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, Mas Ifat, teman-teman, Mas Ifat hari ini akan bercerita seputar telemarketing. Mas Ifat merupakan pemenang platinum di telemarketing The Best Contact Center Indonesia tahun 2020. Beliau dari Coca-Cola Amatil Indonesia. Saya langsung persilakan saja Mas Ifat untuk memulai sharingnya. Silakan Mas Ifat. Oke, kayak Mas Ifat lagi ada gangguan sinyal ya. Kita tunggu sebentar Mas Ifatnya dahulu untuk rejoin. Nah, teman-teman ICCA, setiap pekannya kita memang rutin mengadakan sesi sharing winner, dan setiap pekannya pula kita mengundang para pembicara yang berbeda-beda nih. Kalau hari ini tentang telemarketing dan agent English large, minggu depannya kita pasti berbeda gitu. Entah itu berbedanya terkait small large-nya atau juga terkait role-nya, role pekerjaannya gitu. Halo Mbak. Iya. Iya, mohon maaf ada sedikit gangguan. Iya, nggak apa-apa. Silakan Mas Ifat. Saya siapkan dulu ya untuk slide-nya ya. Boleh. Sudah muncul? Sudah muncul, Mas. Sudah muncul ya. Oke, sebelumnya ini saya mau mention teman-teman saya, ini kayaknya Coca-Cola Amatil Indonesia banyak banget ini pasukannya, Mbak. Iya. Saya nggak tahu ini teman-teman ini pada kerja atau pada cuti bersama, saya kurang tahu ya. Oke, langsung saja mungkin bisa ya, saya mulai langsung ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Pagi. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Andi Anugrah dan Bapak Ibu dari ICCA, tentunya atas kesempatan yang diberikan pada hari ini, dan tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang tentunya sudah meluangkan waktu untuk join di acara Winner Sharing pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Perkenalkan, nama saya Ikhtifaduddin, biasa dipanggil Ifat. Lahir di Kota Lumpia, Semarang, 20 Januari 1991, lulusan Universitas Tikubang Unisbank Semarang pada Maret 2014, dan pada bulan Agustus 2017 merupakan bulan yang sangat luar biasa bagi saya karena saya berkesempatan untuk join dengan Coca-Cola Amatil Indonesia, dan akhirnya mampu membawa nama Coca-Cola Amatil Indonesia, khususnya tim nasional kontak center di ajang The Best Contact Center Indonesia 2020 sebagai pemenang Best Telemarketing Agent dan mendapatkan Platinum Medal. Alhamdulillah. Perlu Bapak Ibu dan teman-teman ketahui, Coca-Cola Amatil Indonesia mempunyai visi sebagai Regions Beverage Powerhouse, dan tentunya baik hari ini ataupun esok hari kami akan selalu menciptakan berjuta momen kebahagiaan untuk customers kami di seluruh Indonesia. Dan Coca-Cola Amatil Indonesia merupakan satu-satunya perusahaan minuman terbesar dan terlengkap di Indonesia dengan 7 kategori minuman berupa sparkling atau minuman bersoda. Contohnya dari produk kami seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite, kemudian untuk water kami ada Ades, kemudian untuk jus produk kami itu ada Minute Maid Pulpy, kemudian untuk teh produk kami ada Fresh Tea dengan berbagai macam varian rasa tentunya, kemudian untuk dairy kami ada Nutriboost, dan untuk isotonic kami ada Aquarius, dan untuk coffee kami ada Grinders dan juga Nutriboost Coffee. Mungkin dari teman-teman semua beberapa sudah pernah mencoba produk Coca-Cola ya, produk dari perusahaan kami ya. Kemudian Coca-Cola Amatil Indonesia memiliki 8 pabrik yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dengan total 38 line produksi, dan kami juga memiliki lebih dari 500.000 customer aktif dan lebih dari 260 juta potensial consumers. Saat ini saya berada di sini sebagai perwakilan dari Coca-Cola Amatil Indonesia, khususnya dari tim Nasional Contact Center, atau kami biasa menyebutnya tim NCC. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu atau teman-teman yang hadir di sini bertanya-tanya nih, di mana sih tempatnya Nasional Contact Center Coca-Cola Amatil Indonesia? Ya, kami berada di Cibitung, Kabupaten Bekasi, kurang lebih 35 km dari kota Jakarta ya. Dan ada beberapa jenis pelayanan yang kami sediakan, bisa melalui telepon, SMS, email, dan bisa akses juga melalui website kami yang sudah tertera tentunya di screen Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Untuk jam operasional dari Senin sampai Jumat jam 7 pagi sampai jam 10 malam, kemudian untuk hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dan pada hari libur nasional kami juga masih tersedia untuk memberikan pelayanan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan perlu Bapak Ibu dan teman-teman semua ketahui, National Contact Center Coca-Cola Amatil Indonesia sendiri berada di posisi yang strategis di bawah naungan Functional Director, yakni di bawah Marketing Director. Dan saat ini NCC dipimpin oleh Bapak Rendar Mahardika Putra selaku Head of Contact Center Coca-Cola Amatil Indonesia. Dan tentunya beberapa di antara Bapak Ibu atau teman-teman juga sudah tahu bahwa beliau juga menjadi pengurus ICCA. Dan di NCC sudah menjadi bagian dari Coca-Cola Amatil Indonesia selama 15 tahun, yaitu dari tahun 2005 sampai saat ini, dan yang lebih luar biasa lagi, sales contribution NCC untuk Coca-Cola Amatil Indonesia mencapai 72,5%. Ada satu hal penting lagi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Yang membedakan National Contact Center kami dengan contact center lain adalah di NCC kami terdapat 2 pilar besar, yaitu Customer Care Operation dan Sales Operation.
Pada umumnya di kontak center lain itu hanya melakukan panggilan telepon dan juga menerima telepon ya. Tapi di NCC ada yang spesial, di mana kami juga melakukan pekerjaan seperti cooler movement request, recall cooler bundling, customer feedback, dan masih ada yang lainnya juga. Kemudian untuk yang di sales operation, di mana kami memproses order dari semua segmen, baik berupa yang dari segmen tradisional dan juga modern, serta melakukan teleselling juga terhadap outlet HoReCa, yaitu hotel, restoran, dan juga kafe. Kita semua pasti tahu saat ini hampir di seluruh dunia sedang dilanda virus COVID-19, yang sebelumnya kita setiap hari bekerja di kantor, bertemu rekan kerja, interaksi secara langsung, namun saat ini beberapa office menerapkan WFH, seperti halnya Coca-Cola Amatil Indonesia, khususnya tim NCC yang hingga saat ini memberlakukan WFH 100%, terhitung sejak bulan Maret 2020, di tengah pandemi COVID-19 yang tentunya sampai saat ini belum usai. Namun tidak mengurangi semangat kami untuk tetap memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa untuk customer kami dimanapun kami berada dengan pelayanan yang sangat maksimal. Nah, di slide selanjutnya, sebagai seorang agent telemarketing, tentunya saya mempunyai tugas dan tanggung jawab di dalam bekerja. Saya akan memaparkan beberapa tugas dan tanggung jawab saya. Tugas saya sebagai agent telemarketing adalah melakukan panggilan ke customer, dan itu sudah pasti dilakukan oleh setiap agent telemarketing juga. Kemudian melakukan penjualan paket produk, disertai dengan peminjaman cooler Coca-Cola tentunya untuk customer kami. Karena saya bertugas melakukan penjualan produk, tentunya saya harus mendapatkan komitmen dari customer terkait paket bundling produk yang ditawarkan. Jika customer setuju dengan paket produk yang ditawarkan, maka request tersebut nantinya kita proses, dan jika customer tidak berkenan, maka request tersebut nantinya akan kita reject. Kemudian tanggung jawab saya sebagai seorang agent telemarketing adalah menangani keluhan pelanggan, tentunya menjadi hal yang unik bagi kami karena tidak hanya melakukan penjualan produk, namun kami juga menangani komplain customer, tentunya yang berkaitan dengan cooler dan paket bundling yang kami tawarkan sebelumnya. Selain itu, saya juga bertanggung jawab untuk meningkatkan income perusahaan dan tentunya membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan customers. Di slide selanjutnya, yang saya tampilkan adalah agenda dimulainya kompetisi TBCCI 2020 dari awal technical meeting sampai akhir gala dinner dan serangkaian acara lainnya. Kemudian saya akan sedikit menceritakan tentang perjalanan saya di ajang TBCCI 2020, di mana sebelumnya dilakukan seleksi internal di National Contact Center, kemudian saya terpilih dan didaftarkan menjadi perwakilan Coca-Cola Amatil Indonesia di kategori individual agent telemarketing. Dan saya mengikuti serangkaian kegiatan dari mulai tryout, online test, dan kami mulai melakukan persiapan konten yang akan kami buat dan mulai memberikan ide-ide dan masukan. Kemudian ada kegiatan yang menurut saya sangat luar biasa, yaitu proses pembuatan video presentasi. Dan dengan bangga memproduksi video ini menggunakan tim internal semua dari tim NCC, tanpa campur tangan pihak luar. Setelah itu, kami mengadakan sesi latihan juga dan banyak berdiskusi dari para ahli dan para pemenang di ajang TBCCI sebelumnya dari Coca-Cola tentunya ya. Dan ini menjadikan bekal saya untuk menghadapi sesi Q&A dengan dewan juri karena menurut saya sesi ini sangat luar biasa dan menguji mental untuk menjawab 4 pertanyaan dari moderator secara langsung begitu. Sampai akhirnya pada acara gala dinner virtual, saya diumumkan menjadi pemenang platinum kategori individual agent telemarketing, alhamdulillah, dan juga menghadiri acara penyerahan medali tentunya. And finally ada internal celebration virtual juga tentunya, dan lagi-lagi ide kreatif dari tim konten kreator NCC dibuktikan dengan video celebration yang sangat luar biasa.
Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, pada kesempatan yang luar biasa kali ini, saya juga akan membagikan tips yang tidak kalah luar biasa, yaitu saya beri nama Platinum Tips. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang agen telemarketing pada saat bekerja tentunya, dan apa yang harus kita lakukan jika nantinya kita terpilih mewakili perusahaan untuk mengikuti sebuah ajang kompetisi. Nah, 3 hal penting yang pertama yang harus menjadi perhatian utama pada saat bekerja. Yang pertama, kita harus mengetahui goals yang ingin kita capai. Setelah kita mengetahui goals-nya apa, kemudian kita harus meningkatkan kemampuan yang kita miliki, baik dalam hal product knowledge, skill, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu untuk membuatnya semakin sempurna, kita harus tetap fokus pada saat bekerja untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Kemudian 3 tips berikutnya yang tidak kalah penting tentunya pada saat kita dipilih untuk dihadapkan pada sebuah ajang kompetisi. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah pahami kemampuan yang ada pada diri kita. Kita pahami dulu kemampuan yang ada pada diri kita. Dengan begitu kita mampu menganalisa kekurangan dan kelebihan kita. Dan tentunya kita harus semakin bersemangat untuk memacu diri kita sampai batas maksimal kemampuan kita. Tujuannya apa? Untuk terus semakin berkembang. Dan yang terakhir, tentunya harus diiringi motivasi dan semangat untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Jadi bukan hanya sebuah kehaluan, tapi mudah-mudahan bisa sampai menjadi kenyataan begitu ya. Kemudian yang terakhir, pesan saya buat teman-teman semua yang ada di sini, masa depanmu diciptakan atas apa yang kamu lakukan saat ini. Jadi jika teman-teman semua saat ini melakukan hal-hal yang biasa saja, maka masa depan kita mungkin akan biasa saja. Namun jika teman-teman saat ini melakukan hal-hal yang extraordinary, maka masa depan kita nantinya pasti akan luar biasa. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk tetap semangat dan selalu lakukan yang terbaik. Coca-Cola Amatil Indonesia, emerging stronger, bangkit lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget Mas Ifat. Ternyata memang dari pihak Coca-Cola sendiri ada seleksi internal dulu ya Mas ya sebelum sebelum dilepas gitu ke ajang TBCCI 2020 ya. Benar sekali. Jadi di Coca-Cola Amatil Indonesia khususnya di tim NCC Mbak Dia dan teman-teman semua itu memang tidak mudah kalau bagi saya karena di dalam NCC sendiri itu sebelum diturunkan langsung ke TBCCI itu memang ada seleksi internal. Jadi fair, teman-teman semua yang dari NCC yang ingin ikut berkompetisi dan mereka merasa punya kemampuan lebih, saya mampu nih, saya bisa. Jadi diberikan kesempatan oleh pimpinan kami tentunya untuk seleksi dulu di internal, kemudian setelah itu siapa nanti yang akan terpilih, baru dia yang akan mewakili dari tim NCC begitu. Oke, jadi memang persiapannya lebih matang gitu lah ya Mas ya. Iya benar sekali. Oke, keren juga nih Mas nih. Ternyata di balik layar gitu video-video tim CCAI yang keren banget itu ada timnya sendiri gitu dan timnya dari Coca-Cola Amatil Indonesia itu sendiri gitu ya. Benar sekali. Jadi dari teman-teman tim konten kreator, tentunya teman-teman saya juga ya, karena memang dari tim NCC semuanya orang-orangnya dan itu dibentuk, sudah ditunjuk juga oleh leader-leader kami, siapa yang memang teman-teman saya yang memang punya bakat lebih di bidang editing ataupun yang lainnya, dan saya sendiri merasakan campur tangan mereka dari tim konten kreator itu ide dan kreativitasnya itu sangat luar biasa sekali. Jadi kemenangan saya ini juga berkat mereka semua dan tentunya berkat dari teman-teman NCC semuanya dan Coca-Cola Amatil Indonesia pastinya. Iya, tadi saya lihat sedikit gambarnya tuh ada green screen gitu kan, terus ada lighting yang wow banget gitu, kayak totalitas banget deh. Totalitas benar-benar, totalitas sekali teman-teman saya itu luar biasa, tim konten kreator Coca-Cola luar biasa. Oke, Mas Ifat, boleh dong diceritain ke kita sharing gitu pengalamannya, kenapa sih Mas Ifat mau join di TBCCI 2020 kemarin gitu, apa motivasinya gitu Mas?
Jadi memang sama sebenarnya, hampir sama kayak Mbak Hamidah tadi ya, yang pertama saya ini orangnya suka challenge, suka tantangan ya. Jadi ketika di internal NCC ada pengumuman atau ada informasi, biasanya kan di-share informasi tersebut kan, diumumkan kepada teman-teman semua. Ini ada kesempatan nih, siapa nih yang mau mencoba untuk seleksi internal dulu sebelum memang benar-benar diturunkan di ajang TBCCI tersebut. Nah, saya pikir ini kesempatan juga buat saya, karena saya merasa sepertinya saya punya kemampuan lebih nih, saya coba kembangkan dulu kemampuan saya. Saya ikutilah seleksi internal tersebut, saya izin dari TL saya, mereka semua support, kebetulan dari tim leader saya support juga, dan akhirnya saya mencoba, dan tentunya teman-teman saya juga yang lain itu potensinya sangat luar biasa sekali. Jadi ini saya sendiri salah satu orang yang sangat beruntung bisa terpilih, karena saya merasa teman-teman saya yang lain itu yang ikut seleksi internal juga potensinya sangat luar biasa sekali, begitu. Dan Mas Ifat membuktikannya dengan cara memenangkan platinum gitu di telemarketing The Best Contact Center Indonesia tahun 2020. Hebat banget, Mas. Alhamdulillah itu ya selain keberuntungan karena kerja keras juga dari teman-teman saya semua juga. Betul. Nah, rekan-rekan ICCA, bagi yang ingin bertanya nih seputar telemarketing di Coca-Cola seperti apa, kemudian gimana sistem WFH-nya, kok telemarketing bisa WFH gitu misalnya, atau seputar The Best Contact Center Indonesia telemarketing yang Mas Ifat jalanin, boleh banget di mention di chat kita, atau langsung unmute aja kayak Mas John tadi. Saya langsung buka aja sesi pertanyaannya. Boleh buat teman-teman mungkin yang mau bertanya, nanti akan coba saya jawab. Kalaupun saya tidak bisa jawab, ada teman-teman saya banyak di sini. Nih ada yang raise hand, Mas John lagi raise hand. Kita undang dulu Mas John. Mas John boleh, Mas John. Halo, semangat pagi Mas Ifat. Semangat pagi Mas John. Ya, terima kasih maaf ya Mbak Jessica. John lagi. Mas Ifat, terima kasih. Desainnya sangat bagus dan keren banget, wajar lah kalau jadi juara platinum ya. Tapi yang ingin saya lebih pertanyakan tadi ada slide yang memang ternyata NCC ini berhasil menyumbangkan 70% lebih dari revenue perusahaan, keren. Dan jika saya boleh bertanya, ini lebih ke telemarketing karena kebetulan saya juga telemarketing, Mas. Ini ada beberapa pertanyaan, akan saya kopas nanti di chat kalau takutnya Mas. Boleh. Oke. Yang pertama Mas, tadi 70% dari revenue perusahaan ini, yang pertama saya mau nanya, ini yang boleh di offering atau dinyatakan revenue oleh NCC ini profilingnya atau status customer-nya ini existing customer atau yang potensial customer berhasil kita grab menjadi customer? Itu yang pertama Mas. Lalu yang kedua, tadi kan aku lihat juga ada 260 juta potensial customer. Yang aku mau tanya, ini kategori potensial customer yang dinyatakan potensial customer oleh NCC, ini kategorinya seperti apa ya? Sehingga dia bisa dinyatakan 260 juta customer. Ini hampir semua masyarakat Indonesia soalnya. Iya. Oke. Lalu yang tiga, nanti saya kopas, Mas, tenang, nggak usah diapalin. Oke. Apa yang NCC lakukan Mas untuk mengakuisisi potensial customer untuk menjadi loyal customer atau minimal existing customer dulu tanpa melanggar undang-undang pelanggaran data pribadi? Seperti kita tahu Permen nomor 26 tahun 2016 itu jelas menyatakan bahwa kita tidak bisa menghubungi siapapun tanpa persetujuan dari orang tersebut secara legalnya. Oke, ini saya kopas Mas, tapi sekali lagi apapun jawabannya nanti, tapi yang jelas Mas sudah keren menjadi platinum winner di ICCA. Karena ICCA ini ajang besar loh Mas. Terima kasih Mas Ifat. Oke, terima kasih untuk Mas John ya. Pertanyaannya sangat luar. Saya John dari Nestle Mas ya. Dari Nestle, Mas John dari Nestle. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Saya akan mencoba menjawab, tapi mungkin saya akan jawab secara gambaran besarnya saja. Karena terkait dengan permen ataupun yang lain itu saya juga kurang paham ya. Tapi mungkin ada regulasi tersendiri memang. Cuman saya terus terang kurang mengetahui terkait peraturan pemerintahnya seperti apa ya. Namun saya akan coba menjelaskan secara garis besarnya. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya terkait NCC ya, kenapa bisa sampai menghasilkan 72,5
Iya, kita tunggu sebentar Mas Ifatnya. %. Saya akan menjawab. Jadi, halo? Iya, halo Mas. Ada tadi sedikit. Sempat mati. Sekarang Mas Ifat, silakan. Pakai tethering, mohon maaf. Jadi, iya, saya akan mencoba menjawab. Jadi dari 72,5% sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya di slide presentasi saya, Mas John. Jadi memang ada yang membedakan dari National Contact Center dengan contact center yang lainnya. Jadi di NCC sendiri itu memang ada 2 pilar besar. Selain ada contact center operation, juga ada sales operation. Di mana contact center operation itu mungkin hampir sama dengan contact center yang lainnya. Seperti melakukan panggilan dan menerima panggilan. Namun yang unik di sini, di NCC itu juga ada sales operation. Sales operation di sini kita memproses PO-PO juga Pak, secara garis besarnya ya, secara gambarannya PO-PO dari customer kita seperti yang Horeca, hotel, restoran, kafe, kemudian ada yang tradisional dan juga modern, contohnya misalnya seperti Alfamart, Indomart, kemudian ada juga dari KFC, kemudian ada dari BK, itu semua PO-PO yang memproses dari NCC. Jadi itu yang membedakan kenapa NCC bisa memberikan sumbangsih atau memberikan revenue yang besar ke Coca-Cola Amatil Indonesia, begitu. Itu secara kurang lebihnya seperti itu. Kemudian terkait pertanyaan berikutnya tadi Royal Customer Existing ya. Dari 260 juta potensial consumer, begitu Mas John ya? Iya Mas, kategori apa yang bisa dinyatakan bahwa itu potensial customer-nya Coca-Cola gitu. Baik. Jadi dari 200 juta potensial consumer. Jadi kalau kita katakan potensial consumer berarti itu kan memang yang nantinya akan berpotensi. Jadi memang belum tentu mereka ini semua akan masuk ke market Coca-Cola, belum tentu. Jadi memang potensial dari 260 juta penduduk di Indonesia ini kemungkinan besarnya prosentasenya kemungkinan pasti pernah melakukan pembelian produk kami. Halo? Ya, lancar Mas. Iya. Membelikan produk kami, baik itu produk Coca-Cola, kemudian ada juga Minute Maid Pulpy, Fresh Tea, ataupun yang lainnya itu pastinya pernah. Namun dari 260 juta dari data yang ada ini, tentunya ada tim tersendiri dari Coca-Cola Amatil Indonesia yang melakukan survei tentunya. Kenapa bisa memberikan data sampai 260 juta potensial customer, kemudian ada 500.000 customer aktif, itu pasti ada data-datanya, begitu. Namun terkait lebih detailnya, baik terkait permen, peraturan pemerintah, ataupun yang lainnya, saya sendiri kurang begitu memahami, begitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas John. Siap, terima kasih Mas, jawabannya cukup memuaskan, dan sekali lagi selamat Mas Ifat untuk prestasinya. Terima kasih Mas John, pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertanyaan pembuka luar biasa. Langsung 3 pertanyaan. Kita lanjut ya Mas Ifat ya. Ada dari Mas Vidi Santoso, boleh silakan Mas Vidi. Boleh. Mas Halo, Vidi. selamat pagi. Ya, boleh perkenalkan Selamat dulu. pagi Mas Vidi. Selamat pagi Mas Ifat dan Mbak Yesi. Saya Vidi dari Busan Auto Finance, Mbak. Mas Ifat. Iya, Mas Vidi. Ya, silakan. Iya, Mas. Oke, mau tanya sama Mas Ifat nih. Ini kan sebenarnya lebih ke telesales sih Mas. Yang pertama saya mau tanyain, sebenarnya Mas Ifat ini sudah berapa lama sih berkecimpung di dunia telesales secara keseluruhan? Terus sudah berapa lama ini di telesales sendiri di NCCI-nya? Kalau saya lihat kan di sini kayaknya Mas Ifat happy banget nih kerja di telesales gitu kan. Karena kan kalau yang saya tahu kalau kerja di telesales itu apa ya, bukan pekerjaan idaman gitu loh Mas ya, bisa dibilangkan ya. Yang saya tanyain ini adalah motivasi apa sih Mas yang bisa terus meningkatkan Mas Ifat dalam menjual produk-produknya si NCCI ini dan akhirnya diikutkan di SCCA ini dan menang gitu Mas. Apalagi pada saat WFH ini kan semuanya kerja di rumah, terus di rumah itu banyak gangguan, kayak mungkin keluarga atau mungkin yang lainnya gitu Mas. Mas Ifat bisa terus semangat dalam menjual produk-produk itu seperti apa gitu. Itu aja mungkin Mas Ifat pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Vidi. Silakan Mas Ifat, boleh langsung dijawab. Iya, langsung saya coba jawab pertanyaan dari Mas Vidi dari BAF ya. Pertanyaan yang sangat luar biasa juga dari Mas Vidi tentunya.
Jadi saya akan coba menceritakan sedikit, jadi berapa lama saya di telesales, kemudian saya berawal dari tim mana begitu ya. Jadi saya bergabung di Coca-Cola Amatil Indonesia itu dari Agustus 2017. Agustus 2017 pertama kali saya join di Coca-Cola Amatil Indonesia. Pertama kali saya join tidak langsung saya di tim telesales, Mas Vidi. Jadi saya pertama itu di inbound seperti call center yang lainnya saya terima telepon, ada komplain customer dan lain sebagainya. Kemudian setelah dari inbound, alhamdulillah mungkin dari leader saya juga melihat potensi yang saya miliki. Jadi saya sempat move juga ke tim SMS dan juga tim email. Saya sempat move juga ke situ. Tidak lama kemudian saya ada kesempatan lagi diminta untuk move ke tim telemarketing di Coca-Cola Amatil Indonesia, dan saya di tim telemarketingnya sendiri itu kurang lebih sekarang sudah hampir 1 tahun di tim telemarketing. Jadi memang tidak langsung serta-merta saya di tim telemarketing, memang ada step-stepnya. Jadi saya move kemudian baru ke tim telemarketing. Begitu juga itu dengan rekan-rekan saya yang lain, biasanya begitu. Memang kalau ingin move ke section yang lain itu biasanya memang dari inbound dulu, kemudian dilihat potensinya, kinerjanya bagus, baru dia bisa berpindah begitu. Kemudian tadi Mas Vidi sempat bilang bahwasanya telesales sendiri mungkin bagi beberapa orang ini bukan pekerjaan idaman ya. Betul Mas. Tapi mungkin itu gambaran telesales secara umum kali Mas ya. Cuman kalau di National Contact Center mungkin agak sedikit berbeda. Mungkin gambaran umumnya telemarketing, aduh berat, target betul, itu kan betul. Target. Kalau target kan pasti ada ya di telemarketing tuh pasti. Saya juga pasti punya target juga dari leader saya begitu kan. Jadi kalau menurut saya enjoy saja, nikmati pekerjaan meskipun ya pekerjaan kita telemarketing mungkin orang-orang banyak berpikir apa sih telemarketing, kerjaannya susah, begini begitu. Tapi bagi saya harus dipenuhi rasa syukur. Kemudian banyak-banyak bersyukur, kemudian tetap kerja dengan semangat, pahami apa kerjaan kita, kemudian cintai kerjaan kita. Nantinya insya Allah kita bisa bekerja dengan nyaman begitu. Kemudian tadi juga ada sempat Mas Vidi bilang motivasi apa yang saya miliki sampai bisa akhirnya diikutkan dan menjadi pemenang. Saya ingin sedikit sampaikan juga ke teman-teman semua bahwasanya seleksi internal yang dilakukan di NCC ini bukan pertama kalinya bagi saya. Seleksi internal di NCC itu saya sudah 2 kali mencoba. Untuk yang pertama saya gagal karena memang slot yang didaftarkan untuk agent individual waktu itu hanya 1 orang. Namun saya sudah sempat terpilih di 2 besar, tapi karena memang yang harus didaftarkan 1 orang, saya gagal di situ, teman saya yang terpilih. Tapi tidak apa-apa, saya tidak menyerah begitu saja. Saya tunggu kesempatan di tahun berikutnya. Dan alhamdulillah masih tetap fair dari perusahaan memberikan pengumuman siapa saja yang mau mengikuti ajang ini diberikan kesempatan untuk coba seleksi internal. Jadi teman-teman yang punya potensi langsung mencoba mendaftar. Begitu juga dengan saya coba daftar lagi. Dan alhamdulillah slot yang didaftarkan juga bertambah kemarin yang dari NCC sendiri ya, dan saya juga terpilih. Jadi pertama kalinya saya mengikuti The Best Contact Center Indonesia 2020 dan alhamdulillahnya dengan rasa syukur, keberuntungan dan juga kerja keras dari saya dan teman-teman saya juga langsung mendapatkan platinum. Begitu Mas Vidi kurang lebihnya. Terima kasih. Oke Mas, terima kasih. Mas, maaf boleh satu lagi nggak? Boleh silakan Mas Vidi. Sorry Mas, satu lagi nih. Penasaran nih. Jago gini kan. Satu lagi nih mungkin Mas, kalau menurut Mas Ifat, mungkin nggak tahu di NCCI seperti apa. Di sini kan pada saat Mas Ifat melakukan penjualan ke konsumen, menawarkan sesuatu barang atau produk ke konsumen itu kan pasti kan ada kayak skrip dan segala macamnya Mas. Terus ada service levelnya. Mas Ifat harus mencapai service level minimum berapa di NCCI. Terus menurut Mas Ifat, service level itu penting nggak sih pada saat menangani konsumen? Dan apakah memang bertolak belakang nggak sih sama target yang diberikan sama si NCCI ini? Karena khawatirnya gini, kalau yang saya alami di perusahaan saya adalah
ketika service level penjualan itu tinggi, ketika service level penjualan itu tidak terlalu tinggi, bisa dibilang komplain itu akan banyak yang masuk, Mas, karena mungkin si agent itu salah menyampaikan informasi, tidak sama persepsinya antara yang kita sampaikan sama konsumen gitu. Kalau menurut Mas Iva sendiri, service level itu penting nggak sih? Terus berbanding lurus atau tidak dengan target yang diberikan sama NCCI? Itu aja sama Mas Iva. Ya, Mas Widi, pertanyaan yang luar biasa. Jadi ini dari Mas John sama Mas Widi, ini pertanyaannya langsung dirapel ini ya, banyak sekali ya. Tapi luar biasa ini jadi catat dari tadi, Mas. Jadi aktif ya, diskusi kita jadi aktif, ini luar biasa jadi sesi seminar sharing ini. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mas Widi secara ini ya, garis besarnya saja ya. Kalau menurut saya ini memang di dalam bekerja kita tentunya kan sudah ada SOP, sudah ada aturan dan yang lainnya, baik itu kita ada service level, kemudian ada target untuk KPI kita masing-masing ya. Kalau di agent telemarketing di NCC, di Coca-Cola Amatil Indonesia itu juga pasti ada target untuk KPI, SL-nya dan juga lain sebagainya. Tapi bagi saya sendiri saya akan tetap terus mencoba meskipun kadang berbanding terbalik antara SLE dan juga KPI. Kadang KPI saya ada juga beberapa yang mungkin menurun di bulan ini, di bulan berikutnya naik, menurun, itu sudah hal yang wajar lah, kadang tidak memenuhi target, tapi sebisa mungkin kembali pada diri kita. Jadi kita mulai dari disiplin waktu, disiplin diri, manajemen waktu kita seperti apa. Kalau misalnya kita bisa balik lagi ke diri kita untuk manajemen waktu kita baik, misalnya contoh, pasti kan kita ada kadang waktu untuk break, waktu untuk ke toilet, waktu untuk sholat. Kalau kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya, dan kapan saatnya kita waktu untuk bekerja kita maksimalkan, insya Allah KPI tercapai dan juga service level insya Allah juga dapat begitu. Oke. Thank you Mas Ifat. Ya, terima kasih banget buat jawabannya, luar biasa nih. Ya, terima kasih Mas Widi. Terima kasih Mas Widi, mantap. Mungkin begini Mbak, kalau misalnya ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan atau mungkin ada tambahan dari jawaban saya yang kurang tepat, mungkin bisa juga ikut bantu begitu ya. Yeah. Teman-teman dari Coca-Cola. Biar lebih aktif. Oke. Baik, kita lanjut nih Mas. Ada dari Mas Hadis, boleh silakan Mas Hadis. Mas Hadis. Iya. Baik, terima kasih Ibu Yesi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ifat dan Bu Yesi, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hadis dari Icon Plus ya Mas. Dan saya mengucapkan atas kemenangannya sebagai Platinum, di mana saya tadi dengar Mas melalui tahapan dari internal NCC ya Mas. Memang itu tidak mudah dan pernah saya alami. Kebetulan saya juga pernah ikutan NCC di tahun kemarin sebelum pandemi. Dan itu tahapannya memang sulit dan bagaimana groginya di depan moderator ya Mas, pastinya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan sama Mas ya Mas. Karena memang telemarketing ini tidak mudah, di mana kita harus selling ke produk ke penjual atau ke pelanggan ya Mas. Yang pertama Mas, tantangan atau kendala apa menjadi agen telemarketing? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, apakah ada tips untuk atau bagaimana kita bisa menjual lebih banyak produk yang kita tawarkan kepada pelanggan? Ketiga, dapat dari mana datanya kita menghubungi kepada pelanggan? Data tersebut itu apakah sudah disiapkan dari perusahaan atau bagaimana? Kemudian yang keempat ya, bagaimana cara meng-up product knowledge, ataupun apakah memang sebelum dimulai itu memang ada kalibrasi seperti biasa di perusahaan yang lain ya, persepsinya atau menyamakan persepsi. Kemudian yang kelima, apakah ada pengalaman dengan pelanggan yang marah ataupun hard complaint atau dengan produk yang tidak sesuai? Nah, bagaimana Mas menangani hal tersebut supaya pelanggan tersebut tidak lari ke produk yang lain, dan bagaimana Mas meyakinkan bahwa produk Mas itu bagus dan harus dipertahankan untuk pelanggan tersebut. Jadi pelanggan tersebut tidak lari ke yang lain gitu Mas.
Terima kasih itu untuk pertanyaannya Mas. Silakan mohon dijawab dan mohon maaf pertanyaannya ada banyak ya Mas. Terima kasih Mas Ifat dan Ibu Yesi. Luar biasa. Ini pertanyaan luar biasa dari 3 teman-teman tadi ya, dari Mas John, Mas Widi dan Mas Hadis, ini luar biasa semua. Mas Ifat kalau mau sambil minum boleh kok Mas. Oh ya boleh, saya coba minum dulu ya karena agak kering ya. Ya silakan. Betul. Silakan Mas Ifat. Luar biasa sekali pertanyaannya. Saya akan coba jawab pertanyaan dari Mas Hadis dari Icon First ya. Icon Plus betul Mas, silakan. Icon Plus ya. Iya betul, Icon Plus. Baik, saya juga ini bikin notes kecil-kecil ya dari pertanyaannya. Tadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 pertanyaan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang saya lupa bisa diulang Mas ya. Baik, silakan Mas. Karena banyak pertanyaannya. Jadi yang pertama, tantangan atau kendala apa yang terjadi ketika menjadi agen telemarketing ketika kita berhadapan langsung dengan customer ya, khususnya pada saat kita melakukan panggilan dengan customer, menawarkan produk. Tantangan yang paling utama menurut saya ini adalah menghadapi penolakan pelanggan. Ya kan? Sebagai agen telemarketing, ketika kita telepon ke calon customer kita, tentunya pasti ada saatnya apa yang kita tawarkan itu ditolak. Nah, itu yang menjadi tantangan utama. Dan itu nanti relate dengan pertanyaan Mas yang kedua, itu tips menjual produknya seperti apa. Karena kan kita tawarkan untuk ke customer untuk membeli produk kita. Kemudian kalau customer menolak, tips untuk menjual produknya seperti apa supaya customer tidak menolak, kita harus mempunyai beberapa kemampuan. Dan itu yang harus kita upgrade skill tersebut. Yang pertama itu ada kemampuan presentasi. Jadi bagaimana cara kita menginformasikan produk kita ke customer, kita packaging presentasi tersebut itu harus benar-benar menarik informasinya, mudah dipahami, dan tentunya harus detail penyampaian informasi kita supaya customer bisa tertarik dengan produk yang kita tawarkan tentunya. Kemudian kita harus mempunyai kemampuan negosiasi. Nah, itu yang paling penting. Ketika customer melakukan penolakan pelanggan, dan kita harus memiliki kemampuan negosiasi. Karena apa? Ketika customer melakukan penolakan produk yang kita tawarkan, itu belum tentu 100% customer menolak. Bisa jadi dia masih ragu, belum yakin, atau apa. Jadi kita harus punya kemampuan negosiasi yang baik. Karena ketika kita memiliki kemampuan negosiasi yang baik, bisa jadi customer tersebut berubah pikiran, dan akhirnya mau membeli produk yang kita tawarkan. Begitu. Kemudian yang selanjutnya itu kemampuan bertanya. Jadi kita harus punya skill kemampuan bertanya yang baik untuk menggali apa sih kebutuhan customer sebenarnya. Kemudian apa sih data-data yang diperlukan. Nah, ini kemampuan bertanya kita juga perlu diasah. Jadi menurut saya itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi apa ya? Data ya. Data dapat dari mana? Begitu Mas Hadis ya? Betul, apakah disiapkan dari NCC-nya untuk data yang akan kita hubungi gitu? Iya, jadi saya akan sedikit memberikan penjelasan untuk data tersebut. Memang sudah ada, sudah diberikan. Jadi kita hanya tinggal melakukan panggilan. Data tersebut itu bisa didapat juga dari request yang disubmit oleh tim sales yang ada di lapangan dan lain sebagainya. Kemudian setiap harinya kita ada tarikan data yang memang data tersebut sudah mendapatkan persetujuan ataupun approval. Kemudian data-data yang sudah disortir tersebut, yang sudah mendapatkan approval, kemudian kita lakukan pre-call ke customer tentunya untuk melakukan penawaran terhadap produk yang kita tawarkan dan bundling dengan cooler kulkas Coca-Colanya, begitu. Kemudian selanjutnya pertanyaannya tadi bagaimana upgrade produk knowledge-nya ya? Betul. Ya tentunya di masa pandemi ini kan tidak mudah bagaimana cara kita mengupgrade produk knowledge juga. Yang pertama, jadi pandemi ini memang bukan suatu halangan. Saya juga sering membaca dari email-email yang masuk, kemudian dari guidance yang ada, panduan yang ada, itu selalu saya baca, sering saya baca juga untuk di mana saya harus terus memahami apa yang menjadi bagian dari tugas saya sebagai telemarketing. Kemudian biasanya melalui Outlook, email-email itu juga ada informasi-informasi update. Karena kan kita sifatnya kalau di telemarketing itu kan fleksibel ya, biasanya ada informasi update apa, dan itu kita harus sering-sering baca juga. Kemudian hampir sama dengan Mbak Hamidah sebelumnya juga menginformasikan, sering juga kita diskusi tentang permasalahan-permasalahan customer yang ada. Case hari ini ada case apa, hari ini ada isu apa, kita sering diskusi. Jadi itu mungkin salah satu cara kita untuk mengupgrade product knowledge. Tentunya masih secara virtual ya, karena kan NCC ini masih WFH begitu. Kemudian untuk yang pertanyaan terakhir
itu pengalaman pelanggan yang menghadapi komplain customer ya? Ya, pelanggan yang marah di mana produknya tidak sesuai ataupun hard complaint ya, betul. Iya, iya. Jadi untuk hard complaint itu pastinya sering kita dapatkan, apalagi di NCC, National Contact Center Coca-Cola Amatil Indonesia, kita tidak hanya melakukan telemarketing, tapi kita juga menangani komplain customer secara langsung. Jadi agent telemarketingnya juga langsung menangani komplain tersebut. Saya memberikan contoh salah satu case-nya, itu ketika karena kan kita kirimkan kalau di NCC itu produk beserta paket kulkasnya dengan coolernya. Jadi cooler itu kita pinjamkan, tidak berbayar. Dari customer tidak berbayar, kita pinjamkan cooler, kita hanya melakukan penjualan produknya. Nah, suatu ketika itu case yang sering terjadi, beberapa case itu terkait produknya sudah diterima oleh customer, tapi ternyata kulkasnya belum dikirimkan. Itu ada case seperti itu yang menyebabkan hard complaint customer. Produk sudah diterima, sudah dibayar, tapi kulkas belum dikirimkan. Setelah itu customer tersebut komplain, informasikan melalui email, kemudian dari kami tim telemarketing itu memahami dulu dari email yang masuk itu case-nya seperti apa. Setelah kita melakukan pemahaman dari isu customer, dari case-nya customer, kemudian kami mencoba langsung berkoordinasi tentunya dengan counterpart atau departemen lain, yaitu kalau di Coca-Cola namanya tim cool drink equipment, itu yang menangani permasalahan stok kulkasnya. Nah, kami tanyakan ke mereka, kenapa di outlet A kulkasnya belum dikirimkan, sedangkan produk sudah diterima. Ternyata dari stok kulkas yang ada sebelumnya itu ternyata sedang kosong, stok kulkasnya, karena kan beberapa kulkas Coca-Cola kan ada tipe-tipenya, ada yang single door medium, ada yang double door. Nah, kebetulan yang diminta customer itu stoknya sedang kosong. Akhirnya kita langsung berkoordinasi, tim cool drink equipment-nya bilang bahwasanya besok stoknya langsung tersedia. Kemudian kami langsung callback customer untuk selanjutnya konfirmasi, Ibu mohon maaf atas kendala yang terjadi tentunya, dan untuk besok kami pastikan kulkas segera dikirimkan, dan esoknya pun kami langsung follow up lagi ke customer, tetap maintain sampai permasalahan benar-benar terselesaikan. Jadi ketika itu kami telepon, Ibu apakah benar kulkas hari ini sudah dikirimkan? Oh ternyata benar, dari tim cool drink equipment itu langsung melakukan pengiriman kulkas di lapangan. Tapi kalau terkait dengan penawaran produk, karena itu paket, ketika customer menolak berarti request langsung kami reject. Tapi ketika customer menerima produk langsung ada tim nanti yang akan mengirimkan dan kita proses WO-nya begitu. Itu kurang lebihnya Mas Hadis. Mas Ifat, tadi kan beberapa pertanyaan sudah dijawab ya. Ada sambungan pertanyaan yang terkait data ya. Data ini kan diberikan oleh pihak NCC langsung ataupun via tarikannya untuk data tersebut. Nah, Mas saya mau tanya, untuk per harinya otomatis kan Mas melakukan call kepada pembeli ataupun pelanggan ya Mas. Bagaimana dari sisi target? Misalkan contoh ya Mas, Mas dalam sehari diberikan 100 pelanggan untuk dihubunginya. Berapa berhasilkah dalam 100 pelanggan tersebut untuk Mas dapatkan untuk bisa membeli produk? Diukurnya seberapa persen gitu Mas? Apakah memang lebih banyak atau bagaimana? Silakan Mas, tadi terkait dari data tarikan, ternyata saya langsung klik ke targetnya. Itu targetnya bagaimana Mas? Ya, jadi begini Mas Hadis, ini pertanyaannya luar biasa. Jadi untuk terkait dengan data, kebetulan untuk yang dari tim telemarketing dari Coca-Cola Amatil Indonesia memang secara daily atau target harian itu memang tidak ada target khusus untuk yang harian ya, untuk yang harian. Jadi dari tim leader memang langsung memberikan data terkait yang akan di pre-call ini, nanti yang akan ditawarkan ini. Namun kami ada juga penilaian itu untuk target weekly dan juga monthly begitu. Kalau di kami biasanya menyebutnya itu yang confirm bundling versus success call, dan juga ada juga target yang actual CDE placement rate from pre-call CDE bundling. Jadi berapa success call-nya itu nanti ada hitung-hitungannya tersendiri, tapi itu tidak langsung daily. Tapi kalau misalkan benar dari 100 data yang diberikan setiap harinya, itu kurang lebih kalau setiap hari itu kita yang sukses dan memang mau membeli produk kita, itu kurang lebih kita bisa mendapatkannya antara 30 sampai 40 yang menyetujui ya. Itu belum nanti yang actual CDE placement rate-nya. Actual CDE itu nanti yang customer tersebut benar-benar mau menerima produk kita. Jadi ketika di telepon mereka sudah menyetujui bahwasanya akan membeli produk dan menerima kulkasnya,
Tapi kenyataan nanti di lapangan pasti masih ada beberapa kendala. Jadi dari tim pengirim kadang ketika sudah mengirimkan produk di lapangan, ternyata customer bisa jadi masih menolak karena dengan alasan macam-macam lah. Misalkan uangnya ternyata belum tersedia karena dipakai kebutuhan lain. Kemudian ada reason lain, misalnya ternyata alasan space-nya, tempatnya penuh Mas, jadi saya tolak aja, begitu kadang. Jadi banyak alasan lah yang mereka kadang juga masih menolak. Itu sih kurang lebihnya Mas. Mantap. Mas, satu lagi boleh? Itu boleh terakhir ya Mas Adis ya. Boleh. Terakhir ya. Masih ada. Saya pengen dengar bagaimana Mas waktu menghubungi kepada pelanggan, cara berbicara bagaimana? Saya pengen lihat. Maksudnya bagaimana? Halo? Praktek pelanggan. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, saya dari ini. Bagaimana gitu? Pengen lihat gitu. Oh iya Pak. Boleh. Ya, jadi ini ya. Jadi kalau contoh greeting. Halo Pak, gimana Pak? Contoh mungkin pengen dengar contoh greetingnya. Iya, contoh greetingnya. Ya, jadi kalau di telesales atau telemarketing di tim Coca-Cola Amatil Indonesia atau tim NCC, ketika kita menghubungi customer, kami langsung menyapa customer dengan greeting. Halo, selamat siang dengan Bapak. Jadi tidak ada greeting khusus di outbound-nya ya. Kalau di inbound-nya ada Coca-Cola Amatil Indonesia, selamat pagi dengan Ifat, bisa saya bantu, itu di inbound. Kalau di agent telemarketing di outbound-nya, kami langsung say hello, langsung greeting ke customer. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang Bapak, misalkan Bapak Hadis ya. Selamat siang Bapak Hadis. Saya Ifat dari Coca-Cola Amatil Indonesia, Pak. Ingin konfirmasi terkait request penempatan kulkas. Kemudian kami baru tawarkan produknya, begitu Mas Hadis. Kita tawarkan produk langsung, apakah customer menyetujui. Kemudian kita juga menjelaskan terkait produk yang didapatkan apa saja, panjang sih. Kita jelaskan produk yang didapatkan nanti customer ada 13 macam, kita sebutkan satu-satu, kemudian harganya kita sebutkan juga, begitu sih. Tapi kalau untuk greeting khusus, seperti mungkin Mas Hadis ada greeting khusus begitu? Ada ya, Mas Hadis ya? Greeting khusus ya dari Icon Plus ya untuk yang telemarketingnya? Belum Mas, kita belum ada telemarketing. Oh belum ada. Jadi tapi kalau pernah ikutan waktu itu telemarketing juga pernah ada kayak gitu. Tapi tadi sangat bagus Mas itunya prakteknya. Kalau secara khususnya tidak ada, tapi kalau di outbound kami langsung say hello, greeting. Selamat pagi dengan Bapak Hadis. Saya Ifat Pak dari Coca-Cola Amatil Indonesia, ingin konfirmasi Pak terkait request penempatan kulkas. Dan juga kita informasikan bahwasanya nanti pengiriman kulkasnya Pak itu nanti disertai dengan paket produknya Pak yang kita tawarkan dengan paket A. Dengan nanti yang Bapak dapatkan itu jumlahnya sekian Pak dengan harga sekian. Misalkan kita bisa juga Pak untuk hari ini Pak kami sedang ada promo Pak. Jadi untuk customer bisa biar lebih ini ya, biar lebih tertarik ya. Untuk hari ini kemudian kami lagi ada promo, lagi ada diskon Pak. Nanti kalau misalkan Bapak sudah besok lagi tidak menerima, misalkan hari ini ditolak, besok itu belum tentu promonya ada Bapak, begitu. Untuk lebih meyakinkan customer, strategi penjualan begitu. Oke, mantap. Semoga sudah selesai semua ya Mas Hadis ya. Sudah, masih penasaran lagi nih Mas Hadis nih. Sudah. Terima kasih atas perkataannya Ibu Yesi. Bentar, Jessica, Ifat. Ya, saya Reno mau tambahkan. Jadi tadi pertanyaannya adalah terkait target ya. Sebenarnya ada target yang kita ukur juga untuk masing-masing agent. Ya, baik itu daily, cuman agent kadang-kadang kan bukan ranahnya dia juga untuk tahu target. Tapi di level tiernya sebenarnya targetnya adalah kita ada, kalau pernah dengar ada CER gitu kan, atau call completion rate, ada juga CER atau call effectiveness rate gitu ya. Jadi CCR itu atau CCR itu adalah seberapa dari target calls yang didapatkan oleh agent itu berapa yang telepon, apakah dia berhasil telepon semua atau tidak. Itu adalah CER, call effectiveness rate, di mana dia telepon berapa yang berhasil closing, berapa yang berhasil dia close sebagai sales, untuk bisa confirm tadi ya, produk bundling, mengirimkan kulkas dengan produk. Kenapa kita ada program ini atau kita telemarketing ini? Karena kita tahu bahwa our product is better served in cold condition, ya kan? Produk kita sangat nikmat kalau dalam keadaan dingin. Makanya ketika kita ngirimin produk bundling itu dengan kulkasnya, supaya langsung customer tersebut bisa langsung berjualan. Ya, di hari pertama si kulkas itu sampai gitu. That's the idea. Oke.
Nah, kemudian tadi Mas dari Nestle ya terkait kebijakan privacy apa namanya itu? Ya itu kan secara legal itu kan masih dalam rancangan undang-undang ya di Indonesia terkait kebijakan privacy policy, dan di legal kami juga sedang terus memantau dan mengikuti perkembangannya, dan itu juga menjadi concern kita ya, terutama kita di dunia contact center terkait SMS blast atau apa, itu ternyata nanti ada dasar atau undang-undangnya. Meskipun dalam tahap ini kita masih dalam rancangan undang-undang, tapi ke depan kalau itu udah ada, kita harus siap comply dengan hal tersebut gitu. Dan so far karena masih rancangan undang-undang, kita masih menjalankan metode telesales mungkin yang sama dengan contact center lain pada umumnya. Ya, menambahkan itu Mas Rendar, untuk Permen 2016 nomor 26 ini sebetulnya sudah dituangkan menjadi undang-undang di tahun 2016 juga tanggal 1 Desember terkait ada 3 poin memang yang harus kita insan contact center yang perlu memegang ini, bahwa memang kita tidak boleh tanpa izin customer kan? Ya Mbak, sorry. Oke, jadi memang kita tidak boleh memang menggunakan data yang memang tanpa ada, yang disampaikan tadi sama Mas Ifat, itu keren. Bahwa memang semua data yang kita hubungi itu memang harus persetujuan dari si customer untuk dihubungi. Betul. Menanggapi saja bahwa memang untuk itu tidak hanya sudah menjadi RUU, karena memang Permen ini sudah ditetapkan di tahun 2016 bulan November, dan kemudian menjadi undang-undang di Desember 2016 juga sih. Ya mungkin ini kan kita sharing. Dan tadi memang sudah sangat jelas di statement Mas Ifat bahwa memang customer yang memang dihubungi telemarketing itu memang sudah dalam sortir based on persetujuan ya. Karena kalau bisa saya simplify adalah gini. Jadi semua calls yang masuk ke dalam contact center untuk ditelepon, dikonfirmasi apakah dia memang confirm request cooler bundling gitu ya. Itu sebenarnya kita kan punya ada garda depan kita, yaitu sales rep. Mungkin di Nestle juga ada ya sales representatif atau salesman. Nah di Coca-Cola juga ada, kita punya sales rep. Dan kalau kita ngeliat market kita itu lebih banyak adalah market tradisional kan, ya kan, kita sama-sama FMCG kita tahu lah ya. Jadi Indonesia itu kebanyakan adalah traditional market atau GT atau general trade. Dan segmen GT itu masih dilayani oleh sales representatif seperti itu. Nah, jadi yang melakukan melakukan probing atau misalnya prospek di awal yang face to face dengan pelanggan itu adalah our sales representative di lapangan yang menawarkan, Bu, ini ada paket kulkas dengan produk bundlingnya, apakah bersedia? Kalau bersedia nanti tim contact center kami atau layanan pelanggan kami akan menghubungi Bapak Ibu dalam waktu 3 hari ke depan. Nah, jadi persetujuan itu sudah didapatkan ketika sales rep kami berkunjung atau regular visit ke outlet tersebut. Kira-kira gitu Mas John. Ya, Mas Rendar mungkin kalau boleh bertanya Mbak Jessica, aku boleh nanya dikit nggak? Sekali aja. Boleh, silakan Mas. Ini Mas Rendar. Mas Rendar, tadi yang poin ketiga, itu yang saya tanyakan kenapa terkait dari privacy data, itu yang ingin saya tanyakan terkait dari potensial consumer. Jadi yang ingin saya belajar dari teman-teman NCC ini adalah, kan NCC punya data 260 juta consumer yang menjadi potensial customer. Nah, apakah ini ada salah satu strategi khusus untuk menggait teman-teman, menggait consumer yang potensial ini menjadi existing atau loyal? Seperti yang saya tadi. Karena kan kalau misalnya saya bicara, saya mendengarkan data tadi bahwa yang sudah mendapatkan pelanggan yang sudah boleh kita hubungi, sedangkan NCC punya data 260 juta potensial konsumen. Dan potensial konsumen itu kan marketnya telemarketing. Iya, itu sebenarnya 260 juta itu adalah profil dari perusahaan, dan itu sebenarnya gambaran masyarakat Indonesia. Nggak cuma jadi itu adalah potensial, namanya potensial adalah potensial peminum kita siapa sih, atau yang jadi konsumen Nestle siapa sih? Tentunya semua masyarakat Indonesia gitu kan ya. That's why makanya kita ambil 267 juta masyarakat Indonesia. Itu sebenarnya, tapi nggak ada strategi itu ada, tetapi itu di level prinsipal kita, yaitu The Coca-Cola Company ya. Jadi kalau di setiap negara, kalau kita tahu, kalau semua pada tahu bahwa di setiap negara itu ada 2 perusahaan di Coca-Cola System, yaitu yang pertama adalah bottling company, yang kedua adalah principal company yang langsung link ke Atlanta gitu. Nah, kita Coca-Cola Amatil itu adalah kita bottlers atau bottling company.
Jadi yang punya touch lebih ke konsumen itu kayak periklanan di TV atau misalnya strategi market, bukan strategi brand, itu dipegang oleh CCI atau Coca-Cola Indonesia, bukan Coca-Cola Amatil Indonesia. We are different company. Gitu. Jadi kalau untuk konsumen strateginya itu di CCI, bukan di CCAI. Jadi yang hanya kita telepon itu adalah yang memang udah punya nomor outlet kita, yaitu pelanggan Coca-Cola Amatil, yang kita manage, yang kita visit secara reguler setiap harinya gitu, Mas. Mungkin di juga ada ya di RTM-nya atau road to market-nya juga sama saya rasa sih. Ya, sama. Oke. Thank you Mas Renar penjelasannya. Terima kasih Mbak Jessica kesempatan. Terima kasih Mas John. Kita bisa tukar-tukaran produk nih kayaknya ya. Saya kirim Coca-Cola, Mas John kirim Milo. Oh, tenang Mas. Main-main Mas, tenang. Kebetulan ada bos saya di sini juga. Oke, terima kasih Mas John. Thank you. Mas Reno, terima kasih atas penjelasan tambahannya. Ya, sama-sama. Mbak Diah, winner sharing kita kali ini luar biasa sekali ya. Ternyata saya juga dipantau juga langsung. Ya, bagi yang belum tahu, tadi sempat saya informasikan juga, ini adalah Bapak Rendar Mahardika Putra selaku Head of dari Contact Center Coca-Cola Amatil Indonesia. Terima kasih Pak Rendar sudah bantu juga memberikan edukasi dan informasi. Terima kasih. Luar biasa. Mas Reno supportnya untuk teman-teman CCAI sangat totalitas memang. Totalitas, sangat perfect. Iya. Mas Ifat, kita ada satu pertanyaan lagi yang mungkin bisa dijawab oleh Mas Ifat. Ada dari Mbak Ulan, ini terkait TBCCI 2020 nih Mas. Boleh. Dan terkait Mbak Ulan ya? Iya, Mbak Ulan Muniarsi. Terkait arti sukses nih menurut Mas Ifat seperti apa. Nah, Mbak Ulan ini dari Icon Plus juga Mas, sama kayak Mas Hadis tadi. Kemudian apa yang ingin Mas Ifat lakukan nih dalam waktu terdekat? Mungkin terkait kesuksesannya kali ya Mbak Ulan ya? Iya, betul. Ibu, jadi saya Ulan dari Icon Plus. Ingin nanya langsung nih sama Mas Ifat, boleh? Boleh Mbak Ulan. Mas Ifat, aku tuh seneng banget sama semangatnya. Jadi kayak setiap ngomong tuh kayaknya semangat terus gitu. Jadi aku penasaran nih, kayaknya itu kan yang diajarkan Bapak Rendar juga dan juga leader-leader saya yang lain memang harus tetap selalu semangat begitu. Oh iya betul-betul, jadi panutanku banget nih kayaknya. Aku penasaran banget Mas, jadi aku juga kalau misalnya sharing-sharing pernah sering nanya juga sama temen, dan setiap orang tuh aku dapet yang pendapatnya beda-beda. Kalau dari Mas Ifat sendiri, sukses tuh apa sih menurut Mas Ifat gitu? Sama tadi ada pertanyaan tambahannya dalam waktu dekat yang dilakukan apa? Benar? Betul, benar-benar. Jadi aku juga penasaran dalam waktu terdekat ini apa yang ingin benar-benar dicapai banget. Ada targetkah di awal tahun 2021 ini? Terus aku juga penasaran, aku ini karena jujur orangnya kan moody banget. Terus aku pengen tahu banget nih tips dan trik dari Mas Ifat kalau misalnya lagi down terus tapi harus ada yang dicapai, harus ada yang dikerjain. Terus gimana tuh cara biar mood swing-nya itu baik lagi ke mood yang baik, terus kita akhirnya bisa jalanin. Gitu aja sih Mas. Boleh, silakan Mas Ifat. Makasih ya Mas Ifat. Terima kasih Mbak Ulan untuk pertanyaannya. Ini dari tadi satu penanya tapi pertanyaannya banyak ya, luar biasa. Ini untuk Mbak Ulan saya akan coba jawab arti sukses menurut saya sendiri ya. Jadi sukses menurut saya itu suatu hal yang sangat penting dan itu bisa dibilang goal saya juga. Saya ingin jadi orang yang sukses. Tapi sukses seperti apa? Bagi saya ini sukses yang bagi diri saya sendiri ini dengan saya banyak bersyukur, dengan saya mensyukuri rezeki yang memang saya miliki saat ini, dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya, dan saya banyak-banyak terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala tentunya. Sampai saat ini saya juga masih diberikan kesempatan untuk di Coca-Cola Amatil Indonesia, kemudian saya masih bekerja di Coca-Cola Amatil Indonesia. Itu bagi saya sudah cukup sukses dan luar biasa. Meskipun saya masih sebenarnya relate ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu dalam waktu dekat apa yang saya lakukan. Sebenarnya saya orangnya ambisius juga, tapi saya realistis begitu. Jadi ambisius, tetap saya kejar, tapi saya juga mempertimbangkan hal-hal yang lain. Misalnya untuk step berikutnya, karena kan sebelumnya saya dari inbound, kemudian saya move ke SMS dan e-com di email, kemudian saya di tim
telemarketing dan selanjutnya mungkin ingin jadi seperti team leader, supervisor atau yang berikutnya begitu. Saya mempunyai target-target itu, tapi saya juga di sisi lain melakukan analisa dan juga saya mungkin bisa dibilang realistis juga ya. Jadi ketika saya ingin hal tersebut berarti saya harus memberikan kontribusi lebih, saya harus berjuang lebih lagi begitu kan. Dan tentunya hal-hal tersebut yang harus tetap saya lakukan untuk terus bersemangat dan berjuang tentunya untuk mencapai apa yang saya inginkan. Begitu. Itu Ifat ada pesan kan di slide terakhir tadi? Yes. Ada pesan yang saya sampaikan bahwasanya masa depan kita diciptakan atas apa yang kita lakukan saat ini, dan tentunya kalau saat ini kita melakukan hal-hal yang biasa saja, mungkin nanti masa depan kita juga bisa jadi akan biasa-biasa saja. Tapi ketika hari ini kita melakukan suatu hal yang maksimal, yang sangat luar biasa, extraordinary, tentunya masa depan kita bisa jadi akan sangat luar biasa. Nah, itu dimulai dari diri kita sendiri. Balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita melakukan hal yang maksimal, insya Allah hasilnya juga akan maksimal begitu. Aduh, makasih banyak Mas Ifat jawabannya. Aduh, jadi nular nih semangatnya ke aku. Makasih ya Mas Ifat. Itulah semangat Coca-Cola. Iya, benar. Terima kasih Mas Ifat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Ulan, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sampai jam berapa ya Mbak Jessica acaranya? Kenapa? Sampai jam berapa acaranya? Kita sampai jam 11, Mas. Oke. Iya. Ada satu lagi nih pertanyaan setelah ini kita tutup ya Mas ya. Boleh. Dari... Gak apa-apa, sampai jam 12 juga gak apa-apa. Kita di rumah santai. Oke. Dari Mbak Santi nih, dari tim outbound call PLN 123. Terkait, ya saya sebutkan saja ya Mbak Santi ya, terkait target telemarketing di Coca-Cola. Bagaimana cara teman-teman di Coca-Cola mencapai target tersebut pada masa pandemi saat ini, dan apakah ada ide-ide kreatif yang dilakukan oleh tim Coca-Cola atau tim telesales sendiri? Silakan Mas. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Mbak Santi dari PLN ya? Iya, dari PLN. Dari PLN, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi terkait target, saya juga sudah sedikit dibantu juga oleh Pak Rendar terkait menjawab masalah target untuk harian, mingguan, dan juga bulanan. Itu pasti ada target, namanya tim telemarketing, itu pasti ada target yang harus dipenuhi. Kemudian di masa pandemi ini, bagaimana cara kita mencapai target tersebut? Sebenarnya untuk WFH dan WFO itu tidak ada bedanya, targetnya sama saja dan cara kita melakukan panggilan ke customer juga sama saja. Jadi tidak ada yang berbeda, hanya saja di WFH ini kan tantangan kita mungkin lebih banyak. Bagi mungkin yang sudah berkeluarga di rumah, mungkin ada anak, ada istri, mungkin diselingi kegiatan-kegiatan lainnya kan. Nah, ini bagaimana cara kita memanajemen waktu kita dengan baik supaya kita bisa mencapai target-target yang sudah ditentukan tadi. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, misalkan mana saatnya jam bekerja, mana saatnya jam waktu kita istirahat, mana saatnya jam kita mungkin ke toilet. Nah, kita harus benar-benar bisa tahu tentang hal-hal kecil tersebut, karena bagi saya manajemen waktu itu sangat penting. Itu saja sih. Oke, siap. Yeah. Semoga sudah terjawab ya Mbak Santi ya. Oke, Mas Ifat, mungkin sebelum kita akhiri acara sharing kali ini, boleh dong Mas closing statement atau pesan nih untuk teman-teman di sini agar tetap semangat menjalani hari-harinya. Jessica, sebelum Ifat menyampaikan last note-nya, iya, jadi boleh. kita mau kasih surprise buat 3 penanya pertama tadi, kita akan kirimkan produk Coca-Cola. Untuk Mas John, Pak Reno, Mas John tadi. Mas John, terus ada siapa lagi tadi, Irfan? Selamat menyusul Pak, terima kasih. Lagi. Siapa tadi 3 jadi kita kasih 3, ada John, ada Hadis, dan Vidi. John, Vidi, Hadis. Oke, ditunggu pengiriman produknya ya. Nanti mungkin bisa dikoordinasikan sama Mbak Dia atau Mbak Jessica. Kita minta nomor telepon dan alamat pengiriman. Bisa banget Mas, ya. Alamat saya juga boleh Mas. Congratulations ya, dapat produk dari Coca-Cola, luar biasa. Terima kasih Mas Rendar dan Mas Ifat ya. Sama-sama Mas. Boleh Mas Ifat, silakan Mas. Untuk pesan mungkin sama, karena tadi di slide presentasi saya yang terakhir sudah ada pesan juga yang saya sampaikan ya, kita harus memberikan untuk hari ini, kita harus memberikan sesuatu yang luar biasa supaya nanti
masa depan kita juga bisa jadi luar biasa. Hanya saja saya ingin menyampaikan di masa pandemi ini untuk teman-teman semua, semoga tetap sehat walafiat, tetap jaga diri, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga. Semuanya balik untuk diri kita juga, supaya nanti kita tetap dalam lindungan ya, karena sehat itu penting. Kalau kita sakit saja kita mungkin tidak bisa bekerja ya. Jadi di masa pandemi ini pesan saya cuma tetap jaga kesehatan, dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan semuanya dapat tercapai. Tetap semangat dan terus berinovasi, itu saja. Oke. Baik, terima kasih. Jessica, saya boleh mewakili pengurus ya, boleh, teman-teman CCA. Jadi teman-teman ICCA semua, karena kemarin sudah launching The Best Contact Center Indonesia 2021, so jangan tunggu lama-lama lagi ya. Udah dibuka pendaftarannya, silakan buka CICCA, kita bisa daftar di situ. Jadi semakin cepat daftar semakin bagus ya, karena nanti kita bisa langsung melakukan strategi berikutnya, mempersiapkan langkah-langkah berikutnya, karena kan sama kayak tahun lalu kita akan pakai metode presentasi dengan video gitu ya. Jadi persiapan video itu penting ya, karena video itu juga menentukan dan buat nilainya juga sangat besar. Kira-kira itu aja saya mewakili pengurus. Terima kasih atas semua atensinya hari ini. Thank you atas kesempatannya. Ditunggu lagi untuk winner sharing selanjutnya. Terima kasih Mas Reno. Terima kasih Pak Reno. Iya, terima kasih untuk semua peserta winner sharing pada hari ini, terutama terima kasih juga kepada Mas Ifat dari Coca-Cola, Mas Reno yang sudah mensupport timnya, dan juga Mbak Rizka Hamidah dari Blibli. Mas Ifat dan Mbak Rizka, saya mau mengumumkan pemenang pertanyaan terbaik nih Mas nih. Jadi ada 4 orang yang berhasil bertanya sangat baik nih di dalam sesi kali ini gitu. Masing-masing orang akan mendapatkan Rp50.000 voucher OVO ataupun GoPay gitu. Jadi nanti boleh tolong diinfokan nomor OVO atau GoPay-nya ke Helpdesk ICCA. Untuk pemenang yang pertama ada Mas Tito Widayanto. Gitu. Congratulations. Congratulations Tito. Congratulations Terima Tito. kasih. Kemudian yang kedua ada Mas John. Of course, Mas John. Yang ketiga ada Mas Hadis, dan yang keempat ada Mas Vidi Santoso. Selamat kepada para pemenang. Untuk nomor teleponnya boleh tolong infokan ke Helpdesk ICCA. Kemudian kita juga meminta kesediaan teman-teman di sini untuk mengisi survei feedback kita terkait winner sharing pada hari ini. Nah, feedback ini sangat berguna banget untuk kita tetap berkembang, bagaimana acara-acara yang kita jalankan harus seperti apa segala macam gitu.